Bangun. Ya ampun, gadis ini. Jika Anda tidak menghasilkan uang dengan benar dengan berburu pasang surut, selamatkan gadis kecil ini. Dibanjiri ombak. Lihat, seperti ini. Kurasa aku tidak akan bertahan. Kakak perempuan tertua melakukannya untuk menyelamatkanku. Baru kemudian ombak tersapu. Kuil Dewa Laut Masu. Tolong, Mas U, berkati adikku untuk bangun. Tolong, Mas U, berkati adikku untuk bangun. Tolong, Mas U. Anak-anak yang baik bangun. Adikku terbangun. Terima kasih, Mas U. Terima kasih, Mas U. Mas U. Lucky. Mengingat hati Anda yang baik. Saya memberi Anda sepasang mata emas menembus penglihatan. Anda dapat melihat melalui seluruh lautan. Mazu memberiku mata sinar X emas. Biarkan saya melihat seluruh lautan. Terima kasih, Mas U. Terima kasih, Mas U. Dengan mata sinar X emas ini, saya bisa menghasilkan uang dengan menyisir pantai. Setelah uang disimpan, Anda dapat memulihkannya. Saudari yang telah hilang selama bertahun-tahun. Bagus, bangun, bangun. Tidak apa-apa sekarang, kakak. Aku sangat senang kamu baik-baik saja, Xiaoqi. Kupikir kamu tidak akan bertahan. Keberuntunganku besar, hidupku hebat. Dia selamat. Kakak saya selamat dari bencana. Dan di masa depan, keberuntungan besar pasti akan menyusul. Baiklah. Adik perempuan, cepat pulang. Jangan datang ke tepi laut lagi. Tempat yang berbahaya. Ayo pulang. Baiklah. Pantai sedang air surut. Mari kita cepat dan lihat juga. Apakah ada stok hari ini? Baiklah. Hei, Siaki. Dengan tubuh Anda, bisakah Anda pergi ke laut hari ini? Tidak masalah. Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi, cepat. Kepiting hijau ini cukup besar. Masing-masing hanya bisa dijual seharga 500 yuan. Ada 5 di sini. Hari ini, dia bisa mendapatkan setidaknya 2 dan 500.000 yuan. Xiaoqi, kami sering pergi ke sana. Tidak ada stok. Anda harus datang ke sini. Ada beberapa produk makanan laut di sini. Oh, itu benar. Ada banyak makanan laut di sini. Bukan apa-apa. Saya akan pergi ke sana dan mencoba keberuntungan saya. Berjalan. Hanya 2, 3 di antaranya. 4, 5, total 2.500. Aduh. Xiaoqi, Anda benar-benar menemukan sesuatu yang baik. Ini adalah kepiting hijau. Itu bisa dijual setidaknya 2.000 yuan. Kami menghabiskan waktu lama menjemputnya di sana. Jadi saya mengambil beberapa kerang silet yang tidak berharga. Saya juga beruntung. Secara kebetulan, saya menangkap sarang kepiting hijau. Hari sudah larut. Mari kita cepat dan lihat berapa harga yang bisa dijual. Paman Jia. Saya menangkap beberapa kepiting hijau hari ini dan makanan laut lainnya. Saya ingin tahu apakah Anda akan menerima ini. Kepiting hijau, saya kekurangan. Anda benar-benar menangkap begitu banyak kepiting hijau. Masing-masing terlihat seperti jin lebih tinggi. Berkat mata emas itu, biarkan saya memanen begitu banyak makanan laut. Saya melihatnya. Kepiting hijau ini adalah yang paling berharga. Kepiting hijau, aku akan memberimu 2.500. Sisanya berjumlah 500. Harga paket langsung adalah 3.000. Apakah Anda pikir Anda bisa menerimanya dan bertindak sebagai Jiashu? Harga yang Anda tawarkan. Ini hampir sama dengan di kota. Saya juga tidak akan menawar. Dan 3.000. Baiklah, aku akan segera memberimu uangnya. Baiklah, Paman. Terima kasih untuk hari ini. Tidak apa-apa, kami semua berasal dari desa yang sama. Hal-hal baik apa yang akan ada di masa depan, ingatlah untuk kembali ke Paman. Baiklah, aku akan pergi. Tanpa diduga, pertama kali. Dan itulah berapa banyak uang yang dihasilkan. Besok, saya memakannya sebanyak. Mata emas ini menghasilkan lebih banyak lagi. Kakak. Adikku sekarang memiliki penglihatan sinar X. Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan berburu pasang surut. Setelah saudara perempuan saya menabung cukup uang, aku pasti akan menemukanmu. Marilah kita menyatukan kembali saudari-saudari kita. Ya Tuhan. Mobil yang bagus. Dia pasti bos besar. Saya bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan di desa kami. Halo semuanya. Nama saya Zhang Jianqiang. Saya adalah ketua grup Qiangsheng. Grup Qiangsheng. Ini adalah perusahaan terkemuka di industri restoran. Bos ini datang ke tempat kami. Apakah Anda mencoba membeli makanan laut kami? Begini situasinya. Kali ini kita berada di desa Siasi. Selain mengumpulkan makanan laut, saya juga ingin Anda pergi ke pantai untuk mengambil beberapa mutiara. Saya ingin membuat kalung mutiara. Diberikan kepada istri saya. Sebuah mutiara 10.000. Jika mereka bisa menyediakan 20 mutiara sekaligus, saya akan menambahkan 100.000 lagi. Sebanyak 300.000. Hanya uang dari satu mutiara. Cukup bagiku untuk berburu pasang surut. Itu adalah pendapatan senilai 2 atau 3 bulan. Tepat. Jika Anda menemukan 20 dari mereka. Oh, 300.000. Biasanya, ini tidak terbayangkan. Saya harap semua orang dapat segera menemukannya. Hubungi saya segera. Ya ampun, sangat bagus, bagus. Hari ini, saya akan menggunakan mata emas. Temukan mutiara alami. Terima 300.000 ini. Saya telah mencari selama berabad-abad. Tidak satu pun. Kami melakukan perburuan pasang surut. Menangkap beberapa kepiting dan kerang tidak apa-apa. Mutiara ini. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Iya. Mutiara. Itu semua adalah kerang laut dalam. Barang kerang. Ini adalah barang langka yang membutuhkan perawatan bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Kami berada di pantai ini. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengambilnya. Temukan saja 20 mutiara. Ada 300.000. Di terumbu karang di sana. Ada sarang. Air pasang akan segera naik.
Dan tidak bisa pergi. Jika tidak ada yang lain, saya akan melihatnya. Mereka benar-benar peduli dengan uang daripada hidup. Menemukannya, benar-benar menemukannya. 2. Setiap bagian. 20 buah. Dan masing-masing dari mereka tampaknya semua bulat dan mengkilap. Itu bagus. Itu akan menghasilkan 300.000. Bagaimana? Apakah ada yang menemukan mutiara? Tuan Zhang, Anda mendapatkan 10.000 yuan untuk mutiara. Kami ingin menghasilkan uang ini. Tidak ada tempat untuk memulai. Iya. Dia mencari hampir sepanjang hari. Saya tidak dapat menemukan satu pun. Hai Tuan Zhang. Apakah Anda ingin melihatnya? Kerang yang pecah ini ada di mana-mana di pantai. Anda dapat melihat tidak ada mutiara. Jika kita bisa menghasilkan mutiara di sini, saya memakan semua lumpur di dataran lumpur. Gadis kecil, apakah Anda yakin ada mutiara di dalam cangkang ini? Buka dan Anda akan melihat. Sebenarnya, benar-benar ada. Itu benar-benar. Itu benar-benar mutiara. Lihat. Yang itu, sangat besar dan sangat bulat. Kekilauannya sangat bagus. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mutiara yang begitu indah. Iya. Bagaimana ini mungkin? Dari cangkang yang pecah itu. 20 buah. Tepat 20 dari mereka. Besar dan kecil, berkilau, sempurna. Gadis kecil, siapa nama Anda? Di mana Anda menemukannya? Nama saya Lucky. Itu hanya keberuntungan. Saya kebetulan melihatnya di dekat batu. Saya pikir cangkang ini cukup istimewa, jadi saya mencabutnya dan melihatnya. Aku ingin semua 20 milikmu. Gadis. Berikut adalah cek senilai 300.000 ban manapun. Anda dapat menguangkan kapan saja. Terima kasih, Tuan Zhang. Ya ampun. Ini adalah 300.000. Dan begitulah cara melakukannya. Lucky pergi. Keberuntungan luar biasa macam apa ini? Saya juga pernah ke daerah terumbu karang. Kenapa saya tidak menyadarinya? Bagaimana dengan cangkang yang rusak itu? Mengapa saya harus? Kami berguling-guling di air berlumpur selama lebih dari 10 tahun. Dan Anda tidak akan menghasilkan banyak uang. Dia hanya seorang gadis kecil. Datang saja dan dapatkan begitu banyak. Mulai sekarang, kamu pasti tidak bisa meremehkan gadis ini. Gadis, terima kasih. Lalu ayo pergi. Itu bagus. Dalam setengah hari, dia menghasilkan 300.000. Kemudian saya bisa membuka toko sendiri. Ini menyelamatkan perantara dari membuat perbedaan harga. Hemat lebih banyak uang. Istri. Lihat apa yang saya bawakan kepada Anda. Favorit Anda. Kalung mutiara. Madu. Saya tidak punya banyak hari tersisa untuk hidup. Anda masih memikirkan hal itu. Membuang-buang uang. Untuk Anda. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Datang. Saya akan mencobanya untuk Anda. Itu indah. Kalung ini. Ini sempurna untuk Anda. Ada apa? Bukankah itu terlalu berat? Tidak nyaman. Tidak. Tidak. Kalung ini. Itu membuat tubuh saya terasa jauh lebih ringan. Dada saya tidak terasa sesak lagi. Nafasnya juga menjadi lebih halus. Madu. Kalung mutiara ini. Sembuhkan penyakitku. Sungguh, benarkah? Setelah mengenakan kalung ini. Itu membuatku bersemangat. Kalung ini. Di mana Anda membelinya? Saya di desa Siasi. Dibeli oleh seorang wanita muda. Madu. Kita perlu mempersiapkan hadiah yang murah hati untuk berterima kasih padanya. Pergi. Ayo pergi sekarang. Hari pertama pembukaan restoran seafood. Ada seekor anak kucing. Apakah Anda kucing liar? Kamu sangat kurus dan kecil. Kucing itu tiba-tiba tumbuh begitu besar. Sepertinya Mazu telah meningkatkan kemampuanku. Biarkan saya menangkap makanan laut. Ini memiliki efek penyembuhan. Kalau begitu aku akan mengadopsimu. Anda dapat menggunakan ini. Menarik lebih banyak orang ke toko makanan laut saya. Lobster Jinxiu berharga 3.000 yuan per jin. Croaker kuning besar. Croaker kuning besar berharga 1.688 yuan per jin. Baiklah. Oh wow. Toko baru dibuka. Namun mereka berani menjualnya dengan harga setinggi itu. Gadis kecil, pedas, ikan mas dan udang perak jenis apa Anda? Berani menjual dengan harga itu. Meraih uang. Tepat. Lucky. Jangan berpikir Anda hanya beruntung menemukan beberapa mutiara. Mereka hanya tidak tahu batas mereka. Buka toko. Mereka hanya ingin bersaing dengan kami untuk bisnis. Dan mereka menetapkan harga yang tidak tahu malu. Anda membawa tetangga yang datang untuk membeli makanan laut. Semua orang diperlakukan seperti pengisah. Bagaimanapun, Anda menjualnya dengan harga setinggi itu. Tidak ada yang akan datang untuk membelinya. Tutup pintu lebih awal. Jika kan saudara-saudara saya akan membantu toko. Sekelompok pria dewasa. Menempatkan seorang gadis kecil dalam posisi yang sulit. Tepat. Cemburu karena dia mendapatkan 300.000. Sengaja menyebabkan masalah. Bos Hu. Makanan laut saya sama dengan yang biasa di pasaran. Kualitasnya berbeda. Semua makanan laut ini melewati saya. Dipilih dengan cermat. Ia baik untuk tubuh. Mereka yang mengerti secara alami akan datang untuk membelinya. Makanan laut hanyalah makanan laut. Bahkan bisa kembali dari tepi. Apakah itu akan diambil sebagai ramuan? Sengaja mengganggu pasar. Saya pikir Anda hanya mencari pemukulan. Hancurkan tokonya yang kumuh untukku. Letakkan itu. Tidak ada yang tahu dari mana semua ikan dan udang busuk ini berasal. Buang untuk saya. Itu bosnya. Menghancurkan. Apa yang harus dilakukan? Mereka akan bergerak. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan toko. Berhenti. Manajer umum Zhang dari Qiangsheng Group.
Ini adalah pemimpin dalam industri restoran, grup Qiangsheng. Nona Lu, selamat atas pembukaan toko baru Anda. Kami datang secara khusus untuk melihatnya. Saya ingin berterima kasih secara langsung. Jadi Anda pasti Nona Lu. Sejak saya memakai yang ini, menggunakan mutiara yang Anda temukan, kalung yang terbuat darinya, buku hari-hari, kalian telah bertanggung jawab selama ini. Dokter yang merawat saya semua berkata, status pemulihan saya jauh di luar harapan mereka. Nona Lu, terima kasih telah menyelamatkan nyawa istri saya. Berikut adalah 1 juta hadiah terima kasih. Saya harap Anda tidak berpikir itu terlalu sedikit. Nona Lu, semua makanan laut di toko Anda. Semua itu dikelola oleh Qiangsheng Catering saya. Tutupi semuanya. Cukup ikuti harga yang tertera pada label Anda. Saya memberikan 2 kali lipat. Gandakan harga. Qiangsheng memiliki semuanya. Ini adalah kemenangan besar. Ini adalah kemenangan besar. Mulai besok, saya akan mengirim seseorang. Ambil barang Anda di toko Anda tepat waktu setiap hari. Coba saya lihat. Siapa yang tidak masuk akal? Beraninya kamu membuat masalah bagi Nona Lu? Siapa yang berani menyentuhnya di sini? Bahkan tidak sedikit dia tidak bisa bergaul denganku, Zhang Jianqiang. Saya tidak berani. Tersesat. Nyonya Zhang. Terima kasih banyak. Anak yang baik. Kami harus menjadi orang yang berterima kasih kepada Anda. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, bicaralah saja. Tolong jangan sopan dengan kami. Nona Lu, Anda adalah orang yang cakap. Makanan laut Anda sepadan dengan harganya. Jika ada masalah lagi, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Ini nomor pribadi saya. Penerbitan tiket. Baiklah, Tuan Zhang. Terima kasih semua. Lalu ayo pergi. Perusahaan catering lokal terkemuka. Grup Qiangsheng. Mereka menjadi sekutu kolaboratif saya. Saya percaya, Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan cepat. Baiklah, itu saja untuk barang-barang hari ini. Dimengerti, Nona Lu? Silakan tulis di daftar ini. Baiklah. Saatnya pergi ke tepi laut lagi untuk mengambil makanan laut. Tapi tidak ada seorang pun di toko yang menonton. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya masih harus orang. Anda harus membantu saya menonton toko. Xiaoqi. 1R. Apa yang membawa Anda ke sini, Xiaoqi? Ini adalah sedikit uang yang saya tabung selama beberapa tahun terakhir. Aku tahu kamu selalu ingin menemukan adikmu, meskipun uangnya tidak banyak. Tapi kurasa itu adalah isyarat tulusku. 1R. Saya tidak bisa menerima uang ini. Mengapa Anda tiba-tiba datang untuk memberi saya uang? Saya telah berburu pasang surut selama beberapa tahun terakhir, dan Anda tidak menghasilkan banyak uang. Jadi, bersiap-siap untuk bekerja di kota. Mengumpulkan air pasang adalah tentang keberuntungan. Jangan putus asa, putar lebih banyak. Anda bahkan mungkin menemukan sesuatu yang baik. Saya merasa ada sesuatu di sini. Lihatlah. Xiaoqi, kepiting mentega. Yang ini bernilai 500 yuan. Iya, gali lebih banyak lagi. Harus ada lebih dari 1. Untungnya, saya baru saja menggunakan Golden S. Melihat ada hal-hal bagus di sini. Biarkan 1R mendapatkan kepercayaan diri terlebih dahulu. Kemudian tanyakan apakah dia bersedia pergi bekerja di toko saya. Secara kebetulan, toko saya saat ini kekurangan staf. 1R tepat untuk pergi. Xiaoqi, kamu luar biasa. Anda bilang ada stok di sini. Itu benar-benar ada. 3 kepiting mentega dapat dijual seharga 1.500. Itu lebih dari apa yang saya peroleh dalam setengah bulan berburu laut. Andai saja setiap hari sebaik ini hanya keberuntungan, maka dia tidak perlu pergi ke kota untuk bekerja. 1R. Jika Anda tidak ingin pergi bekerja di kota, Anda bisa datang membantu di toko saya. Apa yang Anda lakukan di toko? Anda membuka toko. Ini adalah restoran makanan laut di pintu masuk desa. Toko makanan laut di pintu masuk desa. Saya mendengar itu ada proses jauh dan harmonis. Grup Qiangsheng bekerja sama. Anda luar biasa. Hanya saja saya cukup beruntung akhir-akhir ini. Saya berada di toko itu sekarang. Saya hanya khawatir tidak ada yang membantu. Apakah Anda ingin membantu di toko saya? Gaji dapat dibayarkan kepada Anda 10.000 yuan per bulan. Benarkah? Ini seperti pergi ke kota untuk bekerja, dan kamu masih harus menghasilkan uang. Xiaoqi. Oh sayang. Justru karena kita, seorang teman dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan kamu sangat tulus padaku. Jadi, Anda pantas mendapatkannya. Terima kasih, Xiaoqi. Anda terlalu baik. Oh sayang. Baiklah. Aku harus menjadi orang yang berterima kasih padamu. Nona Lu, makanan laut Anda bersama kami. Restoran Presiden Zhang terjual habis. Kami ingin menyimpan lebih banyak. Saya benar-benar minta maaf. Tidak banyak hal baik di pantai akhir-akhir ini. Tolong bantu saya. Minta maaf kepada Presiden Zhang. Baiklah kalau begitu. Xiaoqi. Kekuatanmu saja. Terlalu lemah. Iya. Saya hanya mengambil barang-barang terbatas sendiri. Sekarang, makanan laut melewati tangan saya. Semua ini dapat diobati. Peran pemulihan. Saya bisa pergi ke pantai, membeli makanan laut Dajia.
Kemudian itu melewati tanganku. Kemudian bisa dijual dengan harga tinggi. Saya bisa pergi ke pantai. Makanan laut yang dikumpulkan penduduk desa saat air pasang. Bawa aku kembali. Itu ide yang bagus. Ham. Semuanya, dengarkan saya. Saya sekarang. Kita perlu membeli makanan laut semua orang. Bawa ke toko makanan laut saya untuk dijual. Tidak peduli makanan laut apa itu. Dia menginginkan mereka semua. Harganya bisa dinegosiasikan. Xiaoqi, lihat apa yang saya ambil hari ini. Bagaimana dengan kerang dan udang ini? Bibi Wang yakin. Itu hanya sedikit terlalu sedikit. Ambil sedikit lebih banyak. Pesta akan diselesaikan untuk Anda bersama. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, baiklah. Sudah berapa lama toko dibuka? Datang dan beli makanan laut kami. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Anda adalah orang seperti itu. Xiaoqi bekerja keras untuk membuka toko. Hanya saja dia lebih mampu darimu. Gadis kecil ini tidak terlihat sangat muda. Pasti tidak terbiasa dengan pasar. Dia menerima makanan laut kami. Harganya pasti sangat rendah. Itu benar. Tepat. Dia hanya seorang gadis muda. Sudah berapa lama toko dibuka? Berapa harga bagus yang dapat Anda tawarkan? Saya memberitahu semua orang. Jangan tertipu olehnya. Iya. Bekerja. Saya percaya pada Xiaoqi. Dia mengatakan semuanya. Harganya bisa dinegosiasikan. Mereka pasti tidak akan menawarkan harga murah. Saya percaya pada Xiaoqi. Lihatlah. Berapa nilainya? Bibi Wang, kerang pisau cukur yang Anda ambil ini tidak buruk. Seperti ini, bersama dengan makanan laut lainnya, 600. Itu cukup banyak. Begitu banyak. Bersama dengan makanan laut lainnya, saya akan memberi Anda total 600 yuan. 600. Saya mengerti. Itu hanya bernilai sedikit lebih dari 400. Bukankah 600 terlalu banyak? Tidak banyak. Bibi Wang, Anda percaya padaku. Jual makanan laut. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Terima kasih banyak. Xiaoqi. Mulai sekarang, saya akan menjual semua barang saya kepada Anda. Itu lebih dari yang saya peroleh dalam 3 hari. Ini lebih dari sekadar stasiun akuisisi. Mereka memberi saya banyak. Iya. Anda tidak ingin mempercayai Xiaoqi. Sekarang dia terbukti salah. Xiaoqi. Lihat barang-barang saya. Aku akan menjualnya kepadamu juga. Baiklah. Ayo, lihat milikku. Lihat milikku. Satu persatu, mereka tiba. Lihat saya. Tuan Zhang. Mengapa Anda datang sendiri hari ini? Makanan laut Anda. Kita semua suka memakannya. Anda adalah klien terpenting saya. Saya datang jauh-jauh untuk berterima kasih secara langsung. Hei, apakah ada banyak stok hari ini? Barang-barang hari ini. Itu cukup. Saya tidak hanya pergi ke pantai sendiri sekarang. Mereka juga mengambil makanan laut dari penduduk desa lain di desa kami. Makanan laut dalam beberapa hari mendatang. Saya melakukan pemesanan. Ini adalah deposit. Baiklah, Tuan Zhang. Itu adalah Tuan Zhang dari grup Qiangsheng. Saya mendengar toko ini pertama kali dibuka. Jadi Tuan Zhang datang untuk merayakan. Mungkinkah itu ciri khas restoran seafood ini? Memang benar bahwa memakannya menyembuhkan semua penyakit. Presiden Zhang secara pribadi datang untuk melakukan pembelian. Itu pasti benar. Saya juga ingin memesan. Jika Anda terlambat, itu hilang. Saya juga menginginkannya. Nona Lu itu, Anda melanjutkan dan sibuk. Saya akan pergi dulu. Jika Anda membuka sesuatu, jangan ragu menghubungi saya. Oke. Tuan Zhang, jaga debu itu baik. Semuanya, jangan berkerumun. Anda dapat membeli makanan laut hari ini. Wan Er, jaga resepsionis. Ah. Baiklah, jika Anda menginginkan makanan laut kami, datanglah ke sini. Saya menginginkannya. Xiaoqi, makanan laut kami sekarang semakin sulit untuk dijual. Dulu hanya ada sedikit pelancong individu. Sekarang, setelah tanda itu dipadamkan, ada semakin banyak wisatawan individu. Permintaan hanya melampaui pasokan. Saya tahu apa yang Anda maksud. Sekarang saya pergi ke pantai setiap hari. Kami hanya menerima makanan laut dari desa kami. Itu mungkin tidak akan cukup. Dia masih perlu mengumpulkan sedikit lebih banyak. Saya khawatir. Kita membutuhkan perahu nelayan. Hanya kargo di pantai. Segera, tidak akan ada cukup untuk dijual. Hasilkan uang. Anda harus menghasilkan uang. Membeli perahu untuk memancing di laut. Perahu nelayan itu bagus. Dalam hal ini, kita bisa memiliki lebih banyak. Makanan laut dapat dijual sekarang. Namun, perahu nelayan mungkin akan menelan biaya beberapa ratus ribu. Toko kami baru saja dibuka. Tidak ada banyak uang. Saya akan mencobanya dulu. Mereka juga mengambil makanan laut dari desa tetangga. Kita bisa mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Beli perahu nelayan. Bibi Wang dan Bibi Li. Xiaoqi. Yang itu, orang-orang dari desa tetangga. Apakah Anda mengenal seseorang? Ya, ada apa, Xiaoqi? Begini situasinya. Saya ingin mengambil makanan laut dari desa tetangga juga. Hanya makanan laut desa kami yang tersedia. Masih sedikit. Tidak cukup untuk dijual. Tidak masalah. Saya akan memperkenalkannya pada Anda di lain hari. Bibi Liu dari desa tetangga. Dia berasal dari desa mereka. Orang yang paling mengenal orang. Tidak perlu, Bibi Wang. Saya berhenti bertemu orang baru. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda uang secara langsung. Bawa saja beberapa orang. Dia naik ke desa tetangga untuk mengumpulkan makanan laut. Kalian cukup isi dengan harga reguler. Saya akan memberi Anda harga 2 kali lipat. Xiaoqi. Anda mengatakan itu. Anda menagih kami harga makanan laut. Itu sudah di atas harga biasa. Iya. Xiaoqi. Kamu benar-benar baik hati, nona muda. Begitulah seharusnya. Bibi Wang dan Bibi Li. Lalu apakah Anda bersedia menggantikan saya? Apakah desa tetangga sudah memanen makanan laut? Tidak masalah, saya bersedia. Tepat. Jangankan desa kami. Tidak jauh dari desa tetangga. Oke. Nah, terima kasih Bibi sebelumnya. Saya masih memiliki waktu yang ditentukan setiap hari. Datang ke sini untuk mengumpulkan makanan laut. Tidak masalah, serahkan pada kami. Makanan lautku enak, lihat milikku dulu.
Ayo. Berbaris, berbaris. Jangan terburu-buru, jangan khawatir. Tidak buruk, sangat bagus. Cukup banyak, cukup bagus, cukup bagus. Xiaoqi. Bagaimana menurut Anda? Makanan laut dari desa tetangga juga diambil kembali. Iya. Bibi Wang, Bibi Li, terima kasih atas kerja kerasmu. Oh, itu tidak sulit, tidak sulit. Hari ini, kami mengumpulkannya. Makanan laut untuk 1.500. Baiklah, kalau begitu aku akan segera memberimu 3 pekerjaan. 3.000. Ayo kumpulkan uang. 3.000 yuan. Xiaoqi. Lihat dirimu, anak. Itu sangat sulit. Anda perlu menjaga kesehatan Anda. Halo Bibi. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Baiklah. Itu bagus, saya baru saja menghitung. Kami memperoleh 500.000 yuan dalam setengah bulan. Saya sudah menabung cukup uang untuk membeli perahu. 500.000. Selamat, Xiaoqi. Dengan kapal ini, kita bisa pergi ke laut untuk memancing. Saya akan menghubungi Tuan Sang. Lihat apakah Anda dapat memperkenalkan seseorang untuk menjual perahu. Tuan Sang membantu kami menghubungi. Tunggu 3 hari. Kami memiliki perahu kecil kami sendiri. Itu bagus. Datang. Bibi. Makanan laut yang Anda tangkap sebelumnya. Kirim saja langsung ke toko saya. Aku akan minta Wan melunasi tagihan untukmu secara langsung. Saya tidak akan datang. Lalu mengapa, Xiaoqi? Penduduk desa di pantai. Makanan laut yang kami ambil masih terlalu sedikit. Saya membeli perahu nelayan. Bersiap untuk pergi ke laut untuk menyelamatkannya. Ya ampun, Xiaoqi, Anda luar biasa. Mereka sudah membeli perahu. Apakah ada yang pergi ke laut bersama Anda? Anda bisa berlayar sendiri. Saya belum pernah memikirkannya sebelumnya. Saya juga tidak tahu cara mengemudi. Pria saya bisa. Dia dulu. Itu berarti pergi ke laut untuk berlayar dengan orang lain. Benarkah? Itu bagus, Bibi Wang itu. Biarkan Paman Wang menjadi kapten. Saya membayarnya 2 kali lipat. Ya ampun, Xiaoqi, kamu luar biasa. Ini semua yang diharapkan. Selain itu, Bibi, kamu membantuku. Xiaoqi, suamiku. Saya juga biasa mengoperasikan perahu. Saya juga lebih akrab dengan wilayah laut. Itu bagus, kalau begitu biarkan Paman Li datang juga. Saya juga memberinya gaji 2 kali lipat. Baiklah, saya akan pulang. Beritahu anak saya. Dia berjanji untuk datang. Baiklah. Xiaoqi, kami sering datang ke wilayah laut ini. Ada kargo besar di wilayah laut di sebelah kanan. Bagaimana kalau kita mencarinya? Paman Lulu. Kemudian aku akan mendengarkanmu dan pergi ke kanan. Baiklah. Wang tua menuju ke wilayah laut di sebelah kanan. Baiklah. Menghela nafas. Xiaoqi. Itu dalam radius 10 mil laut. Saya hanya tidak tahu. Di mana tepatnya produk besar ini? Mari kita tunggu sebentar. Ada sekumpulan tuna sirip kuning di sini. Nilainya cukup tinggi. Paman Li, ayo turun ke warnet di sebelah kanan. Rasanya pasti ada muatan di laut. Melihat laut. Tidak ada yang istimewa. Apakah akan ada? Paman Li mempercayaiku. Xiaoqi sangat percaya diri. Dengarkan istri saya. Xiaoqi benar-benar mengesankan. Saya akan mendengarkan Anda. Batch makanan laut ini memiliki kualitas yang sangat baik. Tuna sirip kuning berharga 200 NTD per jin. Lihatlah ikan ini. Setiap strip memiliki berat lebih dari 100 jin. Ada juga ceroker kuning besar liar. Kepala ini sangat besar. Itu bisa dihargai 5.000 yuan per jin. Hanya 2 hal ini yang bisa menghasilkan banyak uang. Bersiap-siap untuk menutup jaring. Xiaoqi, baiklah. Wah, Xiaoqi. Anda luar biasa. Wilayah laut ini penuh dengan tangkapan besar. Iya. Ini adalah pertama kalinya saya berlayar ke laut dengan perahu nelayan. Itulah jumlah orang yang saya temui. Ceroker kuning besar liar. Hanya ceroker kuning besar liar ini. Nilainya 3 hingga 400 ribu. Ini adalah tuna. Tuna sirip kuning. Masing-masing beratnya lebih dari 100 jin. Itu bernilai 3 hingga 400 ribu. Kebetulan itu beruntung. Terima kasih banyak. Semuanya, tolong bantu. Tidak heran bibimu ada di sini. Ketika kamu pulang, kamu selalu memujamu di depanku. Keberuntungan Anda luar biasa. Saya telah berlayar ke laut berkali-kali. Belum pernah terlihat sebelumnya acara yang begitu megah. Seluruh pengiriman ini bernilai lebih dari 1 juta yuan. Mereka semua adalah hasil dari upaya bersama kami. One Air. Izinkan saya memberitahu Anda kali ini, kami mencoba mereka untuk pergi 1 juta makanan laut. Selamat, Xiaoqi. Jadi saya berencana untuk melakukannya. Dia pergi ke laut sebulan sekali. Begitulah cara Anda bisa menghasilkan uang. Baiklah. Mari kita sibuk untuk saat ini. Biarkan saya menabung lebih banyak uang. Biarkan Presiden Zhang membantu. Bertanya di sekitar kota. Keberadaan saudara perempuan itu.
Ini adalah mobil mewah. Mobil yang bagus. Bos mana ini? Mereka tidak akan datang kepada kami. Bantu menemukan makanan laut langka. Mungkin tidak. Bahkan jika dia menginginkan makanan laut, kami berada di pantai. Belum tentu. Pergi. Temukan seseorang untuk memanggil kepala desa Anda. Mengapa repot-repot mencari kepala desa? Siapa orang ini? Tidak bisakah kalian semua mendengar Bos Lei berbicara? Tidak peduli apa, mereka hanya berdiri diam. Si Cun-Cun, ini sangat memerintah. Halo. Saya adalah kepala desa Siasi. Saya ingin tahu apakah bos akan datang hari ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kamu adalah kepala desa, bukan? Baiklah. Nama saya Lei Sheng. Saya di sini untuk mendiskusikan bisnis dengan Anda. Ya, desa Anda. Komite desa sangat diuntungkan. Apa manfaatnya? Sungguh pembicaraan besar. Siapa bos ini? Dia bahkan bernegosiasi bisnis dengan kepala desa. Tepat. Halo, Bos Lei. Saya tidak tahu tentang desa kami. Apakah ada yang perlu Anda beli? Kudengar desa Anda ada di sini. Kami telah jauh tertinggal. Saya adalah pengembang terbesar di kota. Membantu pembongkaran dan renovasi desa Anda. Pembongkaran dan renovasi. Jangan khawatir, harga ini mudah dinegosiasikan. Kami pasti tidak akan memberi Anda kurang. Ah, pembongkaran? Ya, perlu direnovasi. Saya pernah mendengar tentang pantai ini. Baru-baru ini, banyak makanan laut telah dirilis setelah desa diambil. Anggota komite desa, harta karun yang terlihat jumlahnya di sini. Maka itu semua milikku. Kemudian Anda dapat mengembalikannya ke level sebelumnya. Utang pembangunan terutang. Kami telah tinggal di desa kami selama bertahun-tahun. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakan pembongkaran, pembongkaran akan dihancurkan, terutama karena pembongkaran. Kemana kita akan pergi? Dili. Apa yang terjadi? Ya ampun, Siaki, kamu akhirnya berhasil, kata Bos Lei. Mereka ingin membantu desa kami merenovasi. Bagaimana dengan Bos Lei? Dia juga mengatakan harganya bisa dinegosiasikan. Menguasai. Pengembang ini adalah orang jahat. Mereka hanya ingin memonopoli sumber daya. Ini sama sekali bukan tentang membantu penduduk desa, peningkatan dan renovasi. Baiklah, saya tahu. Pengembang ini. Untuk merebut sumber daya, kami merobohkan rumah kami. Saudari itu akan kembali nanti. Anda tidak akan dapat menemukan rumah. Saya tidak bisa membiarkan saudara perempuan saya tanpa rumah. Aku harus menghentikannya. Anda ingin mengembangkan kami di sini. Apakah Anda memiliki sertifikat? Sertifikat masih diproses. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya di sini untuk membayar Anda, dan aku akan merenovasi rumahmu. Jika Anda tidak mau, itu berarti tidak berterima kasih. Bahkan tidak ada sertifikat. Katakan saja mereka akan memberikan uang. Bantu kami merenovasi. Saya tidak berpikir Anda sama sekali. Dia ingin membantu kami merenovasi. Sebaliknya, mereka ingin mengusir kita semua. Itu benar. Xiaoqi membuat poin yang bagus. Ini jelas merupakan upaya untuk mengusir kita. Ini benar-benar keterlaluan. Bos kami Lei. Tapi itu adalah pengembang terbesar di kota. Apakah Anda tahu Shengli Real Estate? Itu adalah bos kami Lei. Seperti ini. Saya akan keluar. 100 juta. Saya akan keluar. 100 juta. 100 juta. Benarkah? Oh, 100 juta. Keluarga kami hanya mendapatkan total 1 juta. Nomor ini adalah yang terbaik yang pernah saya miliki. Tak satu pun dari mereka pernah mendengarnya. Saya setuju dengan pembongkaran. Ini semua diberikan kepada kita. Modal. Itu cukup bagi saya untuk menghabiskan seluruh hidup saya di laut. Saya juga setuju dengan pembongkaran. Bos ini bahkan membantu kami merenovasi rumah kami. Kembalikan uangnya kepada kami. Saya juga setuju dengan pembongkaran. Desa kami tidak dapat dihancurkan. Gadis kecil. Apakah ada tempat bagi Anda untuk berbicara di sini? Tepat. Seorang gadis kecil yang rambutnya belum sepenuhnya tumbuh. Kepala desa. Jangan dengarkan omong kosong gadis konyol ini. Bos Lei, berikan kami. Tapi itu 100 juta. Komite desa. Ini. Saya mengenal Anda. Bukankah itu Anda? Apakah itu toko makanan laut di pintu masuk desa? Anda memang memiliki nafkah. Anda dapat menghasilkan uang sekarang. Mengapa kita tidak punya uang? Tepat. Bagaimana Anda bisa begitu egois? Jangan biarkan kami menghasilkan uang dengan egois. Kepala desa. Kami tinggal di sini. Lebih dari separuh hidup saya. Orang ini bahkan tidak memiliki sertifikat. Mereka benar-benar ingin mengusir kita semua. Dia pasti punya masalah. Kita tidak bisa mendengarkannya. Bagaimana dia tahu? Itulah yang saya pikirkan. Dia tidak bisa diizinkan untuk berbicara lagi. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa berbicara? Bos Lei kami selalu menepati janjinya. Bagaimana bisa seperti yang Anda katakan? Hanya karena Bos Lei sangat murah hati. Tentu saja mereka melakukannya. Bantu kami menjalani kehidupan yang lebih baik. Kepala desa. Jangan ragu. Bos Lei memberikannya kepada kami. Tapi 100 juta. Ini bukan jumlah yang kecil. Bukankah itu hanya 100 juta? Saya bisa menjaminnya. Dibuat di dasar laut. Nilai 100 juta. Hanya karena Anda masih memiliki kapal yang rusak itu. Mereka ingin menciptakan nilai 100 juta. Anda sedang bermimpi. Saya memiliki penglihatan sinar X. Selama ada kapal besar, itu bisa ditangkap dalam 3 bulan. Makanan laut senilai lebih dari 100 juta yuan. Hanya butuh 3 bulan. Baiklah, komite desa. Anda menandatangani perjanjian taruhan dengan kami. Aku akan memberimu 3 bulan. Jika dalam waktu 3 bulan Anda tidak bisa menghasilkan 100 juta, ketika saatnya tiba, saya akan menemukan seseorang untuk datang dan memindahkannya. Tidak peduli apa. Saya harus melindungi desa. Menunggu adikku kembali. Baiklah. Saya akan menandatangani. Gadis muda ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Menghasilkan 100 juta dalam 3 bulan. Bagaimana mungkin?
Baiklah, sampai jumpa dalam 3 bulan. Komite Desa. Xiaoqi, apakah kamu punya cara? 100 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bibi Li diyakinkan, saya bisa melakukannya. Baiklah. Tetapi mengandalkan perahu nelayan kecil saat ini tidak akan berhasil. Perahu nelayan berangkat ke laut untuk perjalanan. Itu hanya bisa ditangkap di perairan terdekat. Tangkapannya masih terlalu terbatas. Saya perlu membeli perahu besar. Kapal besar dapat mencapai laut dalam. Plus, kekuatan supernatural saya. Anda pasti bisa menangkapnya. Makanan laut yang lebih berharga. Apa yang membawa Tuan Sang ke sini hari ini? Begitulah adanya, yang saya beli untuk istri saya sebelumnya. Makanan laut yang dapat menyembuhkan penyakit. Bisakah dikemas ke dalam kotak hadiah? Tentu saja. Kebetulan, kami baru saja beberapa waktu yang lalu, baru saja mendapat beberapa kotak hadiah. Anda melihat kapan Anda membutuhkan waktu. Bisakah Anda mengemasnya sekarang? Saya akan pergi ke rumah sakit nanti, mengunjungi teman. Ya, Tuan Sang, maka tolong tunggu sebentar. Aku akan mengemasnya untukmu. Cukup geser kartu Anda. Baiklah. Tunggu sebentar. Tuan Zhang, apakah kotak hadiah perlu ditulis dengan kartu foto? Tidak perlu itu. Itu saja. Saya akan pergi dulu. Baiklah, hati-hati. Baiklah. Sang tua, Anda di sini. Hei hei hei. Berbaring dan jangan bergerak. Oh sayang, lama. Tidak ada gunanya. Menghela nafas. Komandan kapal, Anda dan saya sama-sama kuat dan kuat di usia tua. Anda tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Kali ini, saya dirawat di rumah sakit karena suatu alasan. Masih masalah lama yang sama. Surga melihatku membangun kapal. Dia menghasilkan begitu banyak uang. Seharusnya, selamat tinggal. Kata-kata sial seperti itu. Jangan menyebutkannya. Aku telah membawanya kepadamu. Bubur makanan laut khusus. Makanan laut ini dapat menyembuhkan penyakit. Ini baik untuk Anda. Anda dapat mencobanya. Bubur makanan laut ini luar biasa. Apakah Anda tidak mempercayai saya? Selama istri saya dirawat di rumah sakit, ini adalah makanan laut yang kita makan. Pemulihannya sangat cepat. Oh, saya telah hidup selama beberapa dekade. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang makanan laut seperti itu. Itu semua karena istri saya. Makan makanan laut ini. Pemulihannya sangat cepat. Itu sebabnya kami percaya pada makanan laut ini. Anda dapat mencobanya. Oh sayang. Baunya sebenarnya cukup harum. Makan dengan percaya diri. Rasakan hati. Itu tidak senyaman itu lagi. Saya merasakannya. Darah tidak begitu tersumbat lagi. Mereka telah banyak beredar. Wow, luar biasa, Zhang tua. Anda bisa. Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada teman ini? Saya ingin berterima kasih padanya. Tidak masalah. Halo, siapa yang ada di sana? Saya Nona Lu Jianqiang. Halo, ini Presiden Zhang. Begini situasinya. Nona Lu. Makanan laut Anda. Itu menyembuhkan seorang teman saya yang membangun kapal. Dia ingin bertemu dengan Anda. Saya yakin saya perlu membeli kapal. Teman ini adalah Presiden Zhang. Kebetulan itu adalah pembuatan kapal. Mungkin itu bisa membantu saya memperluas jaringan saya. Membeli kapal besar. Tentu, Tuan Zhang baik-baik saja. Baiklah, kemudian Jumat ini. Saya di sini. Catering Qiangsheng. Ya, pesan kamar pribadi. Kami telah menunggu Anda. Baiklah. Sampai jumpa di hari Jumat. Maaf tentang itu. Saya tidak terlambat. Bukan? Belum terlambat. Tidak terlambat. Sekarang tepat. Komandan kapal. Itulah yang saya bawakan kepada Anda. Nona Lu. Dia menjalankan restoran makanan lautnya sendiri. Kualitasnya cukup bagus. Grup kami. Mereka semua bersumber barang di sana. Halo, Nona Lu. Nama saya Yao Shuisheng. Halo, Presiden Yao. Nama saya Lucky. Kalian berdua, jangan terlalu malu. Duduk, duduk, duduk. Hari ini, mari kita miliki sang tua. Undang Nona Lu. Terutama untuk berterima kasih kepada Nona Lu. Oh, jika bukan karena makanan laut Anda, saya sekarang masih terjebak di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Tuan Yao, Anda terlalu sopan. Saya menggunakan jus sebagai pengganti alkohol. Bersulang untuk Nona Lu, terutama berkat Nona Lu. Dia juga menghormati Zhang tua. Jangan hanya minum jus. Semua makanan laut ada di sini. Nona Lu membelinya dari toko. Datang dan coba dengan cepat. Ya, saya terlalu bahagia. Nona Lu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja. Anda bahkan bisa dianggap sebagai penyelamat saya. Tuan Yao tersanjung. Namun, saya punya satu hal. Saya ingin meminta bantuan Anda. Hanya saja baru-baru ini saya ingin membeli kapal besar. Jenis yang bisa masuk jauh ke dalam laut. Saya ingin memancing di laut dalam. Tidak tahu, apakah Anda memiliki perahu yang cocok di pihak Anda? Saya mulai membangun kapal. Tidak masalah dengan perahu. Hanya toko makanan laut Anda. Sudah. Apakah sudah diperluas ke penangkapan ikan laut dalam? Ya, persis. Saya ingat Anda memiliki satu lagi. Perahu nelayan kecil. Tidak cukup? Chang Zhongzhou. Begini situasinya. Baru-baru ini, ada pengembang. Mereka ingin merelokasi desa kami. Usir kami semua.
Katakanlah jika saya melakukannya dalam waktu 3 bulan, kurang dari 100 juta yuan. Mereka akan menghancurkannya secara paksa. Ada juga hal-hal seperti itu. Ada orang seperti ini di dunia bisnis. Itu hanya aib. Nona Lu. Perusahaan saya berada di nomor 5 pusat kota. Anda dapat datang ke kantor kapan saja untuk menemukan saya. Gaya apa yang Anda pilih, Anda dapat berkendara kapan saja. Baiklah, Presiden Yao. Halo, Nona. Bolehkah saya bertanya apakah ada yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda? Halo, saya Lucky. Saya di sini untuk membeli perahu dari Presiden Yao. Dimengerti? Nona Lu. Presiden Yao telah melakukan perjalanan bisnis beberapa hari terakhir ini. Tapi dia sudah memberikan instruksi. Anda datang langsung. Saya akan mengajakmu menemui manajer umum. Oke, terima kasih atas kesulitannya. Dengan cara ini, Nona Lu, tolong ambil jalan ini. Hai, Bos Lei. Saya ingin tahu apakah Anda menelepon hari ini. Apakah Anda punya instruksi? Saya mendengarnya. Gadis kecil itu Lucky. Saya pergi ke perusahaan Anda untuk membeli perahu. Ya, itu benar. Ketua kami telah memberikan instruksi. Selama dia datang beberapa hari ini, izinkan saya menandatangani kontrak dengannya secara langsung. Saya akan datang kepada Anda untuk menandatangani kontrak. Bagaimana? Ketua Anda tidak ada di sini. Ketua kami melakukan perjalanan bisnis. Itu sempurna. Xiao Zhang. Lucky, gadis kecil ini, merusak rencanaku. Jika dia pergi untuk menemukanmu, selama Anda tidak menandatangani kontrak dengannya, setelah masalah selesai, aku akan memberimu 1 juta. Ah, tentu saja, Bos Lei. Anda lebih baik menepati janji Anda. Jangan khawatir, selama Anda tidak menandatangani kontrak dengannya, saya akan segera mentransfer uang kepada Anda. Baiklah, ini kesepakatan. Bos Lei tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini. Seseorang datang. Dengan cara ini, Nona Lu, tolong ambil jalan ini. Halo. Saya di sini untuk membahas membeli kapal. Nona Lu, kan? Tidak terburu-buru, dan pertama kali diminta untuk duduk. Anda bilang Anda datang untuk membeli perahu. Perahu seperti apa yang ingin Anda beli? Perusahaan kami adalah pembuat kapal. Ada semua jenis perahu yang berbeda. Saya ingin tahu mana yang Anda butuhkan. Saya hanya ingin membeli satu, kapal besar yang mampu memancing di laut dalam. Kamu hanya seorang gadis muda, dan perahu nelayan besar. Dan Anda harus pergi memancing di laut dalam. Sedikit angan-angan. Manajer, beri aku perahu. Oh sayang, bukannya aku tidak ingin memberikannya padamu. Itu karena perikanan kita memiliki aturan. Wanita ini terlibat dalam kecelakaan terus-menerus di kapal. Anda seorang wanita, tangkap ikan kecil dan udang di tepi laut. Perahu nelayan besar ini. Jangan menerimanya. Saya sudah berbicara dengan ketua, karena manajer umum menolak untuk menjual kepada saya. Itu akan lebih baik bagi ketua untuk kembali. Ayo cari dia lagi. Menghela nafas. Gadis ini sebenarnya memiliki temperamen yang cukup. Saya menyukainya. Ketua kami, ya, dia tidak akan kembali untuk sementara waktu, karena Anda sudah membuat kesepakatan dengannya. Saya bisa menjual perahu ini kepada Anda. Tapi tetap saja, pasti ada kondisi. Kondisi apa yang Anda katakan? Oh sayang, aku menatapmu. Dia sebenarnya cukup tampan. Pergi ke sini. Tidur denganku. Saya bisa mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak ini. Saya sangat menghormati ketua Anda. Tapi tanpa diduga, manajer umum, kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Jika ketua tahu, itulah tipe orang Anda. Dia pasti akan mengejarmu. Mengapa membiarkan saya pergi? Biarkan aku pergi. Kamu bocah kecil yang tidak mengerti. Jika Anda menolak roti panggang, Anda harus minum anggur penalti. Hari ini, saya ingin melihat sendiri. Bisakah Anda melewati pintu ini? Keluar dari sini. Mengapa melepaskannya? Presiden Yao tidak akan membiarkan Anda pergi begitu dia kembali. Lepaskan. Saya ingin melihat sendiri. Akankah ketua kembali hari ini? Beri aku kedamaian. Berhenti. Berhenti. Ketua. Anda. Mengapa Anda kembali lebih awal? Bagaimana saya bisa tahu? Beginilah cara Anda memperlakukan tamu saya. Kesalahpahaman ketua hanyalah kesalahpahaman. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Katakan padaku apa kesalahpahaman itu. Hai. Mengapa itu suara? Saya siap untuk 1 juta. Selama Anda mengambil Lucky, wanita bau itu mengusirnya. Jangan menjual perahu itu kepadanya. Saya akan segera memasukkannya ke akun Anda. Bos Lei, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di pihak saya. Jangan bicara denganmu untuk saat ini. Anda tidak hanya mengabaikan tamu saya. Dan dia bahkan menerima suap secara pribadi, mempersulit tamu. Anda dipecat, dan tidak pernah dipekerjakan seumur hidup. Ketua. Itu hanya kebingungan sesaat saya. Beri aku 1 kesempatan lagi. Ketua, seseorang. Beri aku 1 kesempatan lagi. Ketua, tolong beri saya kesempatan lagi. Membawanya bersama Anda. Ketua.
Nona Lu benar-benar malu. Tugas yang awalnya ditetapkan. Saya tidak pernah menyangka hal-hal akan berubah seperti ini. Tidak apa-apa, Presiden Yao. Orang jahat telah dihukum. Nona Lu, Anda berpikiran luas. Kami dapat menandatangani kontrak sekarang juga. Nona Lu, silakan duduk. Nona Lu, apa ini? Kontrak pembelian kapal. Untuk menunjukkan ketulusan saya. Harganya sebelumnya 8 juta, dan itu menjadi 5 juta, dan Anda tidak terburu-buru untuk membayar penuh. Anda dapat membayar deposit di muka ketika Anda kembali dari memancing di laut dalam. Sudah berakhir. Belum terlambat untuk menyelesaikan tagihan. Apakah Anda melihat masalah? Tidak masalah. Terima kasih banyak, Presiden Yao. Bukan apa-apa. Bagaimanapun juga, kamu adalah penyelamat saya. Saya masih berpikir, Anda sering bisa memakannya. Di mana makanan laut Nona Lu? Tuan Yao, Anda terlalu sopan. Selama Yao Zong membutuhkannya, makanan laut di cabang tepi laut Kiwan itu dapat memasok terus-menerus ke Yao Zong. Itu bagus. Lihat kontraknya. Jika tidak ada yang salah, kemudian Anda dapat menandatangani kontrak. Namun, Presiden Yao masih dapat dipercaya. Kontrak ini ditandatangani langsung. Nona Lu benar-benar lugas. Tanda tangan langsung. 5, 8, 2, 45. 112, 45, 718, 12, 45, 78. Croaker kuning besar. Croaker kuning besar. 1.688 yuan per jin. 1R. Saya akan pergi dalam beberapa hari. Pergi memancing di laut dalam. Saya kira saya akan berada di sana selama sebulan penuh. Barang-barang Presiden Sang dan Presiden Yao. Saya menyimpan sebagian di penyimpanan dingin. Pastikan untuk memastikan pasokan tepat waktu. Oke. Xiaoqi, jangan khawatir. Saya akan merawat toko dengan baik. Anda juga harus memperhatikan keamanan. Yuan Jin. Yuan Jin. Yuan Jin. Saya harap perjalanan ke luar negeri ini berjalan lancar. Aku harus memegang desa. Pelayaran ini berbeda dari biasanya. Wilayah laut dalam ini, tak satu pun dari kami pernah ke sana sebelumnya. Kemana kita harus pergi untuk mencari barang? Tidak apa-apa, Paman Wang. Lanjutkan saja ke timur seperti biasa. Saya merasakannya. Seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Baiklah, aku akan segera berangkat dari perahu. Laut dalam dan dekat pantai. Ini benar-benar berbeda. Lepas pantai sangat mudah melihat sesuatu di permukaan. Laut dalam jauh lebih dalam. Bahkan di laut. Dan tidak ada tanda-tanda gerakan di bawah. Xiaoqi melihat cuaca. Akan ada hujan lebat. Bagaimana kalau kita masuk ke kabin dulu? Paman Li yang baik. Anda semua masuk dulu. Saya akan berada di sana. Baiklah, orang-orang. Semua orang bersembunyi, semua orang menghindar. Maju ke kabin. Masuk. Lucky. Kebaikanmu dalam membantu penduduk desa. Saya sudah menerimanya. Kemampuan Anda akan meningkat mulai sekarang. Anda dapat mengontrol perairan dan kehidupan laut di dalamnya. Mereka semua akan mendengarkan Anda. Baiklah, terima kasih, Mas Uham. Setelah peningkatan kemampuan, jadi Anda tidak perlu khawatir tidak menemukan makanan laut di laut dalam. Tapi cuaca ini, itu berubah menjadi hari yang cerah. Itu benar-benar berjemur. Paus laut. Bisakah Anda membantu saya mengumpulkannya? Apakah ada makanan laut di dekatnya? Tentu saja bisa, Guru. Xiaoqi, mengapa cuaca cerah lagi? Mungkin daerah laut dalam. Itu selalu tidak dapat diprediksi. Teman-teman, keluar. Di mana kita sekarang? Cuaca di sini benar-benar aneh. Apakah tidak akan ada stok? Xiaoqi, apa yang mereka katakan bukan tanpa alasan. Cuacanya sangat aneh. Mungkin tidak ada makanan laut. Tidak, Paman Li, kami sekarang. Itu harus berada di sisi timur laut dalam. Sejak kami berlayar, terus melewati rute penerbangan. Sekarang, tidak pernah menyimpang. PBTTB juga, saya yakin akan itu. Pasti ada sesuatu di sini. Orang-orang merapikan. Bersiaplah untuk menuju ke warnet. Tapi ini. Paman Li, percayalah padaku. Selain itu, kita juga harus percaya ini. Keterampilan mengemudi Paman Wang tidak bagus. Itu benar. Aku mempercayai perintah MU setiap saat. Kita semua dapat menemukan makanan laut. Dan juga, Wang Tua, kami telah berlayar selama beberapa dekade.
Paman percaya padamu. Saya akan segera menelepon saudara-saudara. Membersihkan jaring ikan. Oke. Paus laut. Wow, itu bagus. Begitu banyak yang tertangkap. Terima kasih banyak, Hai Jie. Sama-sama, tuan rumah. Paman Li bisa keluar dari jaring sekarang. Baiklah, Li tua, kamu juga seorang pelaut berpengalaman. Pengalaman puluhan tahun. Sekarang Anda perlu mendengarkan seorang gadis kecil. Apakah akan menutup jaring atau tidak? Saya tidak suka mendengar Anda mengatakan itu. Anda tidak bisa hanya karena dia seorang gadis kecil. Katakan saja mereka tidak baik. Tidak, tidak. Saya masih merasa sulit untuk percaya. Gadis muda yang cantik. Apakah dia akan sering pergi ke pasar? Anda terus bergumam seperti itu. Aku akan marah. Setelah barang-barang ditarik keluar, sekarang Anda akan melihat betapa tangguhnya Siaki. Tidak, tidak. Saya tidak berani-berani. Siaki siap untuk menutup jaring. Baiklah, Paman Li. Ayo, teman-teman, bersiap-siap untuk menarik. Itu tuna sirip biru. Dan ikan kot Pasifik. Saya sudah memberitahu Anda semua sebelumnya. Dengarkan Xiaoqi. Siaki benar-benar mengesankan. Wow, sangat besar. Saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Tuna sirip biru sebesar itu. Saya benar-benar mengaguminya. Yang ini berharga puluhan juta. Lihatlah udang peoni ini. Ini adalah udang terbaik. Lihat ukuran benda-benda ini. Semua di bawah 10 kepala. Hanya udang peoni ini saja. Nilainya beberapa juta. Itu sturgeon. Sturgeon bersinar yang sangat langka. Telurnya dibuat menjadi kaviar. Setiap kilogram bernilai 50.000 yuan. Kali ini, panennya cukup bagus. Perjalanan ini saja bernilai 30 hingga 40 juta. 3 bulan tersisa. Selama Anda mempertahankan level ini, 100 juta pasti sudah cukup. Xiaoqi, Paman meminta maaf kepada Anda. Dulu paman saya yang berpikiran sempit. Kali ini, saya telah melihat betapa mengesankannya Anda. Saya juga. Tidak apa-apa, Paman. Ini semua berkat kita semua yang bekerja sama. Lihatlah Xiaoqi. Ini adalah visi sejati untuk mencapai hal-hal besar. Belajar dengan giat. Ya. Hei, Siaki, saya dengar hari ini cukup kuat. Mendapat beberapa penemuan bagus. Bukankah itu benar, Tuan Tua? Izinkan saya memberitahu Anda. Hari ini saya menangkap tuna sirip biru. Saya bertahan sampai sekarang. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Hanya keberuntungan kali ini. Xiaoqi, kamu bersikap rendah hati. Tepat, Xiaoqi. Mulai sekarang, di mana Anda mengatakan untuk meletakkan jaring? Ayo turun ke sana. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Sejujurnya saya tidak bisa berkata-kata. Saya benar-benar mengaguminya. Baiklah, semuanya, teruslah. Mari kita tangkap beberapa jaring lagi. Kemudian Anda bisa kembali ke pantai. Baiklah. Makan. Wang Shu. Hei, Siaki, perjalanan ini benar-benar menghasilkan cukup banyak uang. Ya, Paman Wang. Perjalanan ini membawa beberapa barang laut-laut dalam yang berharga. Anda bisa mendapatkan sedikit. Itu bagus. Dalam perjalanan kembali, saya merasa lebih berenergi saat mengemudi. Hei, Paman Wang. Mari kita tetap prioritaskan keselamatan saat berkendara secara normal. Baiklah. Kemudian Anda lanjutkan. Baiklah. Telepon. Halo, apakah ini Presiden Sang? Nona Lu. Hei, kali ini. Apakah penangkapan ikan di laut dalam berjalan lancar? Anda juga bisa memiliki Tuan Sang. Aku meneleponmu hari ini. Itulah yang ingin saya katakan. Inilah yang kami tangkap kali ini. Ada banyak makanan laut, di antaranya adalah tuna sirip biru dan sturgeon. Saya pernah mendengar tentang buah ini. Ini sangat berharga. Tapi saya tidak memiliki saluran untuk menghubungi pembeli. Toko kecil saya. Mereka tidak bisa menjual sebanyak itu. Lihat apakah Anda menerimanya. Apa? Tuna sirip biru. Dan sturgeon. Ya, Tuan Sang. Saya mendengar dari para master. Telur sturgeon ini sangat berharga. Ya, Nona Lu. Telur sturgeon ini. Membuat kaviar. Ini adalah kaviar tingkat atas. Tuan Sang, lihat di sini. Nona Lu, fokus saja pada memancing. Setelah mereka dikeluarkan, saya menerima semuanya. Saya akan menghubungi Anda lagi. Rekan industri, biarkan mereka berkumpul bersama. Maka terima kasih, Presiden Zhang. Oh, sama-sama, Nona Lu. Barang-barang Anda semuanya terbaik. Tidak perlu khawatir tentang penjualan sama sekali. Baiklah, saya akan kembali dan menghubungi Anda. Baiklah, hei, selamat tinggal. Semuanya, berkumpullah. Armada penangkapan ikan laut dalam saya di sisi ini. Tangkap tuna sirip biru dan sturgeon. Kuantitasnya terbatas. Pembeli yang tertarik. Hubungi saya segera. Simbol TOV 123 WXYZ. Xiaoqi. Lihat, ini adalah makanan laut yang saya kumpulkan hari ini. Keranjang ini milikku. Bibi Wang dan Bibi Li yang baik. Saya akan mengambilnya satu persatu. Baiklah. Bibi Wang, Anda memiliki total 2.000. Bibi Luger, keranjang Anda juga 2.000. Baik. WXYZ. Oh, terima kasih. Xiaoqi, kali ini, ketika Anda berlayar, tidak pendek. Itu benar, Siaki. Dengarkan lilamaku. Anda telah mendapatkan sedikit kali ini. Keuntungannya cukup signifikan.
Saya melakukan perhitungan. Sang membeli makanan laut senilai lebih dari 30 juta yuan. Dia juga harus merujuk teman-teman ke toko untuk membeli makanan laut. Saya akan bekerja lebih keras dalam 2 bulan ke depan. Dia seharusnya bisa mendapatkan 100 juta. Oh wow. 100 juta. Itu bagus. Kami telah menghasilkan cukup uang. Rumah itu juga diselamatkan. Iya. Itu bagus. Rumah itu diselamatkan. Ternyata Presiden Zhang telah membantunya. Jika dia benar-benar menghasilkan cukup uang, jadi rumah itu tidak akan dihancurkan. 1 juta dari Bos Lei. Kami tidak bisa mendapatkannya. Ayo pergi. Ayo cari Bos Lei. Lihat apakah Anda bisa menghentikannya. Dia tidak bisa terus menghasilkan uang. Baiklah, ayo pergi. Isi STA. Bos. Kedua orang ini berasal dari desa Siasi. Dia bilang dia ingin mendiskusikan penjualan rumah itu denganmu. Bos Lei. Kami menemukan. Presiden Zhang membantu Lucky menjual makanan laut. Dia menghasilkan 30 juta. Saya benar-benar meremehkan wanita bau ini. Ya. Saya juga mendengar Lucky berkata demikian. Dia akan bekerja lebih keras dalam 2 bulan ke depan. Itu akan cukup untuk menghasilkan 100 juta. Maka Anda tidak akan bisa merobohkan desa. Bagaimana ini bisa masuk akal? Saya masih di sini. Bagaimana dia bisa berani menjadi begitu sombong? Lucky menambahkan. Tuan Zhang ingin membawa teman pergi ke tokonya untuk membeli makanan laut. Kemudian dia akan memastikan ikannya tidak bisa dijual. Selanjutnya, jadi dia mengirim orang ke tokonya untuk menimbulkan masalah. Kuncinya ada pada Tuan Zhang. Dia membuat keributan saat teman-temannya ada di sekitar. Baiklah, saya mengerti. Saya akan segera menanganinya. Hei, ayo, hanya ini yang besar. Itu saja. Baiklah, Tuan Zhang, saya akan segera menginstalnya untuk Anda. Nona Lu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman saya, Tuan Liu. Dia juga berkecimpung dalam bisnis makanan laut. Kali ini, jika Anda benar-benar mendapatkan rasa yang enak, jika kualitasnya bagus, dia akan membeli dalam jumlah besar. Tidak masalah. Saya pasti akan memilih yang terbaik untuk Presiden Liu. Oke. Liu tua, ya, Anda dapat memilih makanan lautnya dengan percaya diri. Dijamin membeli ini sekali. Saya akan selalu kembali untuk membeli mulai sekarang. Sangat menakjubkan. Tepat. Baiklah. Bos, keluar dari sini. Saya bosnya. Inilah Anda. Bagaimana Anda menjalankan bisnis? Ikan ini sudah rusak. Anda masih menjual. Kualitas makanan laut ini selalu seburuk ini. Anda menghasilkan semua jenis uang kotor. Ada apa? Mengapa begitu keras? Beberapa orang ini tampaknya. Dia tidak tampak seperti pria bos. Mungkin dia bahkan akan berbicara untuk saya. Toko ini pada dasarnya adalah toko yang teduh. Mereka benar-benar menjual ikan dan udang busuk kepada pelanggan. Bagaimana mungkin? Toko ini sudah ada di jalan ini selama beberapa waktu. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat. Pelanggan yang telah membeli dari sebelumnya. Mereka bahkan memuji kesegaran restoran seafood ini. Bagaimana mereka membela perempuan? Sepertinya kamu tidak bisa bekerja sama denganku lagi. Saya tidak peduli. Lihatlah. Ini adalah ikan bau. Hanya saja tidak segar lagi. Apa yang Anda bicarakan? Di toko kami, makanan laut yang baru dijual. Bagaimana mungkin ada situasi ikan bau? Ayo lihat, ini adalah ikan bau. Jangan pernah berpikir untuk mengembalikan hutang Anda, sang tua. Ini adalah toko yang Anda perkenalkan. Ayo pergi. Hei. Izinkan saya memberitahu Anda. Makanan laut mereka. Saya berjanji itu segar. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya. Ayo pergi. Pelanggan, toko kami adalah pedagang terkemuka. Jika itu benar-benar kita, makanan laut yang dijual kepada Anda memiliki masalah. Anda dapat mengelola layanan purna jual. Jadi, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Anda di sini untuk memeras orang, bukan? Kamu bocah kecil. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Pemerasan uang apa? Bos Lei tahu. Anda memiliki klien utama hari ini. Dia memberiku sejumlah besar uang. Biarkan aku merusak reputasimu. Tidak ada yang berani datang membeli makanan laut Anda lagi. Pelanggan. Bolehkah saya bertanya tentang ikan Anda? Kapan Anda membelinya? Pagi ini. Kemudian silakan tunjukkan bukti pembelian. Voucher pembelian. Pelanggan yang telah membeli ikan dari toko kami. Kami akan memberikan bukti pembelian. Anda hanya perlu menunjukkan bukti pembelian. Kami akan meminta maaf kepada Anda. Kompensasi 10 kali lipat. Voucher pembelian. Apa yang Anda gumamkan? Anda dapat menunjukkan tanda terima kami. Saya hanya membuang barang-barang setelah membelinya. Siapa yang akan menyimpan benda itu tanpa alasan? Pasti ada catatan pembayaran, bukan? Dia mampu. Catat pembayaran pagi hari. Buka dan mari kita lihat. Itu adalah privasi saya. Mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda? Saya tidak berpikir Anda memilikinya sama sekali. Dia hanya datang untuk menimbulkan masalah. Kamu bocah kecil. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Berhenti. Tidak apa-apa, kami masih memiliki pengawasan. Tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki bukti pembelian. Selama Anda muncul di kamera pengintai, kami juga dapat mempercayai Anda. Saya menonton rekaman pengawasan hari ini. Anda belum datang ke sini sama sekali hari ini. Anda berbicara omong kosong. Baiklah. Kemudian panggil polisi. Biarkan polisi menanganinya. Tidak. Jangan memanggil polisi. Saya menjalankan toko.
Saat ini, ada pelanggan yang lebih besar yang datang. Anda di sini untuk menimbulkan masalah, merusak reputasi saya. Anda harus jelas. Mengapa Anda mencoba menjebak saya? Jika tidak, serahkan ke polisi. Saya tidak mengatakan apa-apa, ya? Alarm. Jangan memanggil polisi, saya akan memberitahu Anda. Bos Leila yang ingin mengembangkan tempat ini. Dia memberiku sejumlah uang. Biarkan aku menimbulkan masalah di tokomu. Biarkan saya merusak bisnis toko Anda. Biarkan semua orang. Tidak ada yang berani kembali untuk membeli makanan laut dari Anda. Bos Lei. Semakin kamu membuatku kesulitan, semakin saya ingin memenuhi taruhan, semakin saya ingin menunjukkan kepada Anda. Baiklah. Benar saja, mereka ada di sini untuk menyebabkan masalah di pasar kita. Minta maaf kepada Bos Lu. Jika tidak, kaki Anda akan patah. Maaf, Bos Lu. Aku seharusnya tidak datang ke tokomu untuk menimbulkan masalah. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Tolong jangan menyimpan dendam terhadapku. Biarkan mereka mengampuni saya. Terima kasih, Bos Lu. Anda orang dewasa memiliki banyak hal. Tersesat? Sudah. Ya. Keluar sekarang. Saya tidak berani. Xiao Hu. Kali ini dilakukan dengan baik. Lucky, kamu membantuku. Saya yakin saya akan menemaninya. Dia tidak bisa diintimidasi, bukankah itu? Jika tidak ada hal lain yang terjadi. Jadi kami terus berpatroli di jalan-jalan. Terima kasih, Bos Hu. Menghela nafas. Sama-sama. Jangan khawatir. Mulai sekarang, toko Anda, saya menutupi. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Hehehe. Tuan Zhang, Tuan Liu. Anda tidak terpengaruh, bukan? Tidak apa-apa, hahaha. Lihat. Saya memberitahu mereka tentang makanan laut mereka. Tidak akan ada masalah. Oh, benar. Tuan Liu. Makanan laut restoran kami. Semua adalah yang paling segar. Anda dapat terus memilih. Hari ini. Makanan laut dijual. Sungguh. Baiklah. Baik. Saya ingin semua ikan di tangki ini. Oke, Presiden Liu. 1R. Siapkan tempat bertengger untuk Jenderal Liu. Baiklah. Bos Lu. Setelah itu, Anda berada di toko makanan laut ini. Aku akan memiliki segalanya untukmu. Apa hal-hal yang baik? Anda harus membawakan saya satu juga. Anda tidak bisa memberikannya begitu saja kepadanya. Hahaha. Tidak masalah, Presiden Liu. Ayo, Bos Lu. Ini adalah deposit. Terima kasih, Tuan Liu, atas kepercayaan Anda. Haha. Nona Lu. Saya juga punya beberapa teman. Dia juga berkecimpung dalam bisnis makanan laut. Mulai sekarang, mereka juga akan bekerja dengan Anda lagi. Itu bagus. Terima kasih, Tuan Sang. Dengan bos yang diperkenalkan oleh Tuan Sang. Percayalah bahwa dalam 2 bulan, ayo pergi. Dengan tangkapan saya, dia pasti bisa mendapatkan 100 juta. Bagaimana dengan Lucky? Bos. Lucky belum tiba. Ini menunjukkan bahwa mereka tahu misi tidak akan selesai. Dia sudah menemukan tempat untuk bersembunyi. Jangan bicara omong kosong. Siaki kami pasti tidak akan tahu itu. Lalu bagaimana Anda bersembunyi? Saya tidak berani keluar. Baiklah. Ayo lakukan. Tunggu dia sebentar. Saya tahu ini selama ini. Lucky tidak menghasilkan cukup untuk menghasilkan 100 juta. Surga, rumah ini. Saya pasti akan merobohkannya. Bagaimana, Siaki? Apakah itu cukup untuk 100 juta? 1 juta tersisa untuk pergi. Waktu yang disepakati ini hanya beberapa jam tersisa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan bertanya kepada Tuan Sang. Hai. Halo, Tuan Sang, Nona Lu. Aku baru saja akan meneleponmu. Presiden Yao akan merayakan ulang tahunnya yang dia sesuaikan. Ikan itu bernilai lebih dari 1 juta. Kamu harus menyimpannya untukku. Kalau begitu aku akan mengirimimu uangnya sekarang. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk tiba. Baiklah, jangan khawatir. Saya pasti akan menyimpan beberapa ikan untuk Anda. Haha, baiklah. Itu bagus. Presiden yang segera mengetahuinya. Kirim 1 juta. Kami baru saja mengumpulkan cukup 100 juta ekstra. Itu bagus, Xiaoqi. Ada yang salah. Bos Lei. Membawanya bersama tim pembongkaran. Kami telah mencapai pintu masuk desa. Ini belum waktunya. Mengapa dia datang lebih awal? Tepat. Bukan apa-apa. Mari kita menuju ke pintu masuk desa sekarang. Ayo pergi. Menghela nafas. Ayo. Menghela nafas. Oh wow. Di sini. Nona Lu. Akhirnya, itu datang. Hari ini 3 bulan lagi. Bagaimana? Sudahkah Anda mengumpulkan 100 juta itu? Saya tahu berita itu sebelumnya. Anda belum mendapatkan 100 juta. Anda tidak menghasilkan 100 juta. Lihat bagaimana Anda mengada dia. HMPH. Tentu saja saya sudah mendapatkan cukup. Melihat ekspresi percaya diri Nona Lu. Kalau begitu silakan keluarkan sertifikat senilai 100 juta. Waktunya belum tiba. Waktunya telah tiba. Tentu saja, saya akan mengeluarkannya. Sejauh yang saya tahu. Anda masih kekurangan 1 juta sekarang. Dan bos makanan laut Anda. Mereka sudah pergi.
Masih ada 10 menit tersisa. Mari kita lihat bagaimana Anda berhasil mengumpulkan 1 juta itu. Saya punya cara saya sendiri. Tapi Anda, Bos Lei. Selama taruhan, Yi Zhen sedang mencari seseorang. Dia terus datang untuk menimbulkan masalah bagi Ren. Anda melakukan ini. Bukankah itu agak tidak etis? Seseorang sedang berkelahi. Saya tidak. Tepat. Jangan memfitnah saya. Bos Lei. Ketika saya pergi untuk membeli perahu, Anda tidak akan membiarkan manajer menjualnya kepada saya. Ketika saya menjual makanan laut di toko, temukan saja seseorang untuk menimbulkan masalah di toko saya. Orang-orang ini. Tapi itu semua adalah perbuatanmu. Bukti apa yang Anda miliki itu membuktikan bahwa saya melakukannya. Keluarkan. Saya tidak bisa mendapatkannya. Anda hanya mengolesi darah. Tepat. Anda memfitnah saya. Apa yang orang lakukan? Surga mengawasi. Bos Lei. Melakukan banyak hal buruk, tapi dia akan menghadapi pembalasan. PFFT. Saya tidak berpikir Anda menghasilkan uang. Fabrikasi terletak di sini, sengaja mengulur-ulur waktu. Apakah Anda tidak mendapatkan cukup uang? Maka jangan menyeretnya keluar. Anda tidak ingin merobohkannya. Kami masih menunggu untuk menurunkannya. Tepat. 100 juta poin di tangan kita, tapi banyak uang. Jangan menahan kami untuk menghasilkan uang. Mendesis, itu benar-benar masuk akal. Kemudian setujui saja pembongkaran mereka. Menghela nafas. Nona Lu. Seorang wanita. Kurang dari 100 juta yuan dalam 3 bulan. Itu sangat normal. Akui saja kekalahan. Tidak malu. Tepat. Jangan buang waktu lagi. Dalam 3 menit terakhir dan mengumpulkan 1 juta. Tidak mungkin. Cepat dan hancurkan. Kami masih menunggu Bos Lei. Bagi uang. Tidak masalah. Semua berbagi uang. Nona Lu. Tunggu sampai pembongkaran selesai. Aku akan berbagi uang denganmu juga. Hahaha. Saya ingin meruntuhkan desa saya. Bermimpi. Komandan kapal. Seharusnya sudah tiba. Masih cukup keras kepala. Asisten. Hubungi tim pembongkaran. Yang pertama dibongkar terlebih dahulu. Rumah Nona Lu. Oke, bos. Hanya menunggu perintah Anda. Pembongkaran. Berhenti. Nona Lu. Sebelum itu, yang Anda minta untuk disimpan ikan bernilai jutaan. Hari ini, aku membawakanmu uang. Juta. Datang. Terima kasih, Tuan Yao, telah melakukan perjalanan khusus. Anda datang. Itu benar-benar tepat waktu. Ini. Cek senilai 100 juta yuan. 3 bulan. Saya menghasilkan 100 juta. Saya sudah menyelesaikan taruhan. Desa kami. Itu tidak dapat dibongkar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini. Itu persis. Keberuntungan ada di pihak saya. Tanpa diduga, Xiaoqi, dia benar-benar menghasilkan 100 juta. Xiaoqi benar-benar luar biasa. Saya sudah menyelesaikan taruhan. Saatnya Anda memenuhi janji Anda. Meninggalkan desa. Kalian orang jahat. Keluar dari sini sekarang. Apa yang harus dilakukan bos sekarang? Ayo pergi. Berhenti. Sebelum Anda meninggalkan desa Siasi. Pertama, minta maaf kepada Nona Lu. Saya sudah mengetahuinya. Alasan sebenarnya Anda datang ke desa. Anda di sini untuk memonopoli sumber daya laut wilayah ini. Datang dan lakukan bisnis seafood. Untuk menebus apa yang sebelumnya. Kerugian dalam bisnis. Jadi itu adalah Bos Lei. Semua untuk mengambil alih desa kami. Mereka tidak akan berbagi uang dengan kami. Tepat. Begitulah seharusnya. Hubungi polisi dan tangkap mereka semua. Anda jelas. Anda dapat melakukan bisnis secara terbuka. Dia harus melakukan beberapa hal. Transaksi teduh. Sekarang. Kami tidak bisa mentolerirmu lagi. Mulai hari ini. Anak perusahaan saya, grup pembuatan kapal, dan semua galangan kapal di bawah perusahaan. Tak satu pun dari mereka akan bersamamu. Kerja sama apapun. Dan saya akan terus menjelaskannya. Kapal apapun. Tidak ada perahu yang akan disediakan untuk Anda. Tidak peduli yang besar. Masih kecil. Saya Zhang Jianqiang. Diumumkan hari ini. Grup Qiangsheng saya. Dia tidak akan pernah bekerja dengan Lei Sheng Group lagi. Lakukan apa saja mengenai bisnis seafood. HMPH. Pada saat yang sama, saya melakukannya. Presiden Kamar Dagang Makanan Laut. Kami juga perlu memberitahu semua anggota. Juga tidak akan ada kerja sama apapun dengan Anda. Bos, semuanya. Saya minta maaf. Nona Lu. Saya bukan manusia. Saya seharusnya tidak mencari siapapun. Pergi menimbulkan masalah bagi Anda. Tapi saya benar-benar tidak punya pilihan. HMPH. Yang itu, bisakah Anda memohon dengan 2 tembakan besar? Tolong biarkan kami hidup. Anda membawa ke atas diri Anda dosa-dosa yang Anda taburkan, dan tidak dapat bertahan. Saya tidak bisa membantu Anda. Juga, semua yang Anda lakukan pada saya sudah memberikan bukti. Menyerahkannya ke polisi. Polisi. Itu akan segera tiba. Bos Lei sangat buruk bagi orang biasa. Ya, persis. Untungnya, saya tidak setuju untuk menjatuhkannya. Anda adalah Lei Sheng. Seseorang melaporkan Anda karena menyebabkan masalah. Dia melakukan kejahatan dengan memunculkan pertengkaran dan memprovokasi masalah. Ikut kami. Saya tidak melakukan apa-apa. Menghela nafas. Anda tidak dapat melakukan ini. Melayani Anda dengan benar. PFFT. Tuan Zhang. Komandan kapal. Terima kasih semua. Tidak perlu terlalu sopan. Sama-sama, orang-orang jahat ini. Terima pembalasan yang pantas dia dapatkan. Saya telah menyelamatkan desa. Kakak. Anda dapat kembali dan menemukan rumah Anda juga. Lucky. Anda sudah mendapatkan 100 juta. Tapi kita semua masih belum ada uang. Itu benar. Masih ada banyak. Bos Lei berbagi uang dengan semua orang. Sekarang dia tidak bisa mendapatkan 1 poin pun. Saya bisa membawa semua orang. Mari kita dapatkan 100 juta bersama. Selama semua orang percaya padaku. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Anda mendapatkan 100 juta itu. Mereka tidak akan membagikannya dengan kami. Orang yang pergi ke laut bersamaku. Mereka semua menerima saham masing-masing. Sesama penduduk desa.
Semua orang dapat bergabung dengan saya dalam berlayar. Anda dapat menghasilkan uang dari semuanya. Iya, kami percaya pada Xiaoqi. Suamiku, itu untuk mengikuti Xiaoqi ke laut, menghasilkan uang. Ya, suamiku sama. Saya juga percaya pada Xiaoqi. Saya mengikuti Anda. Saya juga bersedia. Saya berjanji untuk membantu semua orang menghasilkan uang. Kali ini, saya secara pribadi akan memimpin semua orang ke laut. Dengarkan saja saya. Ikuti perahu. Saya menjamin keselamatan semua orang, dan menjamin semua orang bisa menghasilkan uang. Xiaoqi yang baik. Jangan khawatir, kami pasti akan mengikuti pesanan Anda. Semuanya, dengarkan Xiaoqi. Ikuti Xiaoqi untuk bekerja. Anda pasti akan menghasilkan uang. Baiklah. Baiklah. Semuanya, ayo pergi. Baiklah. Penyu. Bantu aku mengumpulkan semua makanan laut terdekat di perairan kita. Aku membutuhkanmu. Tuan rumah yang baik. Wang Shu. Berkendara ke selatan. Menghela nafas. Oke, Xiaoqi. Semua orang berkendara ke selatan. Diterima, diterima. Paman Li, berkemas dan bersiaplah untuk melemparkan jaring. Baiklah. Saudara, bersiap-siap untuk melemparkan jaring. Mengerti. Wang Shu, ini adalah tempatnya. Jangan membukanya. Baiklah. Saya akan berhenti sekarang. Semua orang, berhenti mengemudi. Tangkap jaring di sini. Paman Li, saatnya menutup jaring. Baiklah. Saudara, menutup jaring. Baiklah. Kali ini, ada banyak ceroker kuning besar liar, meskipun tidak setinggi terakhir kali. Tapi itu masih bernilai 1000 yuan per jin. Aduh. Xiaoqi. Kami telah menangkap bawal perak. Ini semua lebih dari 1 jin. Ini harus memiliki berat 3 hingga 400 jin. Oh sayang. Xiaoqi. Anda luar biasa. Kami menangkapnya di kapal kerapu dongsing liar. Senilai 500 per jin. Xiaoqi. Kami berada di kapal. Mereka juga menangkap kerang kering. Cumi-cumi tanpa jarum heman sekarang tersedia. Ini adalah awal dari perburuan pasang surut kita. Makanan laut yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Baiklah. Sepertinya semua kapal telah mendapatkan banyak keuntungan. Terima kasih semua atas kerja keras Anda. Bersiap untuk kembali. Diterima, diterima. Wang Shu, bersiap untuk kembali. Menghela nafas. Baiklah. Halo, Tuan Zhang. Kali ini, saya membawa penduduk desa ke laut menangkap banyak hal bagus. Anda dan Presiden Li. Haruskah saya datang dan mengambilnya? Baiklah, saya akan segera mengundang Presiden Li. Jika Anda memiliki banyak stok, aku akan menelepon Liu Tua lagi. Baiklah, Tuan Zhang. Kali ini, pergi laut. Sebagian besar penduduk desa pergi. Jadi ada banyak stok. Kami menurunkan kargo tepat di dermaga. Langsung saja datang ke dermaga. Baiklah, segera hadir. Menghela nafas pelan-pelan, perlambat di sana. Semuanya, tolong bantu. Mari kita semua bekerja lebih keras. Presiden Zhang akan segera datang untuk mengambil barang-barang semua orang. Itu bagus. Kali ini, akan laut. Aku benar-benar mengikutimu. Mulai sekarang, kami semua akan mendengarkan Anda. Tepat, tepat. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Begitu banyak hal baik. Tepat. Berkat kepercayaan semua orang. Itu sebabnya kami berhasil menemukan begitu banyak penawaran bagus. Saya tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan semua orang. Haha. Nona Lu, mari kita lihat barangnya. Petugas itu masih sibuk. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Kali ini, makanan laut spesies utama adalah ceroker kuning besar liar. Bintang laut timur liar, kepiting hijau. Cumi-cumi tanpa jarum manusia dan kerang kering. Tidak peduli berapa banyak ceroker kuning besar yang ada, saya mengambil semuanya. Baiklah. Pomfret perak dan bintik bintang timur itu, saya juga menutupi semua kepiting. Haha. Menghela nafas, Anda bahkan menangkap kerang kering kali ini. Ini berlaku untuk transportasi kami, itu sangat langka. Seperti ini, saya akan mengambil kerang. Tidak masalah. Menghela nafas. Ayo, bawa mobilnya. Oke, bos. Mungkin saya akan langsung bahasnya. Biarkan mereka memuat makanan laut ke truk. Terima kasih semua atas kerja keras Anda. Terima kasih semua atas kerja keras Anda. Memuat makanan laut ke truk untuk ketiga bos. Baiklah, baiklah. Hei, Anda memindahkannya. Menghela nafas. Nona Lu, mari kita perhitungkan. Kali ini, makanan laut kami sudah siap. Itu juga dibagi dengan perahu. Mereka semua berbeda. Ayo lakukan. Hitung seluruh perahu untuk uang. Oh, itu membuat segalanya jauh lebih nyaman. Bagaimana dengan ini? 1,5 juta per kapal. Muatan dari kedua kapal itu adalah milikku. Saya pikir itu hampir sama. Senilai 1,5 juta. Cukup bayar 1,5 juta. Bagaimana dengan kerang tunggal saya? Itu juga cukup berharga.
Seperti ini. Saya juga memiliki 1,5 juta. Bagus, oke. Baiklah. Kemudian saya minta seseorang untuk membantu memuat mobil. Xiaoqi, apakah kali ini dia menghasilkan banyak uang? Kali ini, setiap kapal menghasilkan keuntungan 1,5 juta. Itu dibagikan kepada kita masing-masing. Jadi 300 ribu. 300 ribu. Ya Tuhan. Ini lebih baik daripada pergi laut. Mereka menghasilkan banyak setiap tahun. Itu benar. Lupakan perburuan pasang surut. Ini adalah jenis ikan yang kami pergi memancing setiap hari. Mereka bahkan tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Kali ini, itu semua berkat Xiaoqi. Tidak hanya mengarahkan kita kemana harus memancing. Mereka bahkan dapat membantu kami menjualnya. Saya tidak percaya ini sebelumnya. Kali ini, saya benar-benar harus mengakui kekalahan. Mulai sekarang, saya akan mendengarkan Xiaoqi. Iya, kita semua mendengarkannya. Meskipun kali ini, tidak semua orang diizinkan melakukannya. Setiap orang menghasilkan 1 juta. Tapi saya berjanji, pada akhir tahun, semua orang bisa menghasilkan 1 juta. Kami percaya pada Anda. Xiaoqi, ku dengar kamu pergi ke laut kali ini. Mereka telah menghasilkan banyak uang. Tidak banyak. Sama seperti yang saya janjikan pada sebelumnya. 1 juta masih jauh di belakang. Tidak apa-apa, 1 kali tidak cukup. Keluar saja beberapa kali lagi. Anda bahkan tidak tahu. Sejak Anda mulai membantu semua orang menghasilkan uang, begitu banyak bibi. Mereka semua ingin Anda membawa keluarga mereka. Toko ini memang terlalu kecil. Perlu diperluas sedikit lebih jauh. Saya pikir, Anda bahkan dapat memulai perusahaan Anda sendiri. Anda memiliki presiden sang, klien utama seperti Tuan Li, bos besar. Dia pasti bisa memulai perusahaannya sendiri. Iya. Anda benar. Makanan laut kita dapat menyembuhkan penyakit. Reputasi ini telah menyebar. Tentu saja, bangun merek Anda sendiri. Kemudian penduduk desa diizinkan untuk berinvestasi. Mulai sekarang, selama musim memancing, kami memiliki perahu besar dan perahu kecil. Lanjutkan penyelamatan. Musim larangan memancing telah tiba. Kami juga memiliki dividen perusahaan. Seperti ini. Mereka khawatir penduduk desa sama sekali. Anda tidak bisa menghasilkan uang lagi. Iya. Dengan cara ini, Anda dapat terus menghasilkan uang. Saya pikir semua orang akan setuju. Baiklah, aku akan segera mencari kepala desa. Kepala desa. Menghela nafas. Xiaoqi, datang. Duduk. Ya ampun, Xiaoqi. Saya pernah mendengar tentang Anda. Saya hanya membantu semua orang mendapatkan 300 ribu. Haha. Itu mengesankan. Bukan apa-apa, kepala desa. Saya datang untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Oh. Apa itu? Anda mengatakan. Kepala desa. Saya ingin memulai perusahaan saya sendiri. Biarkan semua orang berinvestasi di saham. Oh sayang, Xiaoqi. Anda ingin memulai perusahaan. Itu hal yang baik. Namun, semua uang yang diperoleh berpura-pura di saku semua orang. Semua orang, belum tentu mau. Kemudian keluarkan. Belum tentu. Dia akan berinvestasi lagi. Saya tahu, pasti akan ada orang yang tidak mau. Jadi, bukankah saya baru saja datang untuk mengundang Anda? Kepala desa, bantu saya menggalang semua orang. Ini. Kepala desa, lihat, sekarang musim memancing. Itu sebabnya setiap orang selalu memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Anda bisa pergi ke laut dengan mencari makan. Tetapi jika cuaca topan tiba, dan selama musim penangkapan ikan tertutup, bukankah itu berarti orang tidak akan bisa menangkap apapun? Bukankah itu berarti mata pencaharian mereka akan terputus? Apa yang Anda katakan masuk akal. Saya hanya tidak tahu. Bagaimana Anda ingin semua orang berinvestasi? Perusahaan saya. Tentu saja saya membayar banyak. Uang yang saya peroleh sendiri selama periode ini. Anda dapat melemparkan semuanya. Jika penduduk desa ingin berinvestasi, semua orang, dan hanya menginvestasikan 100 ribu dan itu akan selesai. Saya bisa melakukannya setiap bulan. Inilah dividen untuk semua orang. Selain itu, jika Anda ingin mengikuti saya ke laut, semua orang diperbolehkan. Dia telah bekerja di perahu saya. Gaji masih dibayarkan. Bagaimana dengan ini? Biarkan saya memikirkannya. Kepala desa, sungguh kesempatan yang luar biasa ini. Anda benar-benar harus membantu saya. Saya hanya memikirkan semua orang. Selain itu, jika pendapatan penduduk desa meningkat, bukankah ini juga komite desa? Apakah ini yang paling ingin Anda lihat? Haha. Iya. Itulah yang dia katakan. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengadakan pertemuan penduduk desa. Tanyakan sekeliling. Mari kita lihat apakah semua orang bersedia. Kemudian buat keputusan. Terima kasih, kepala desa. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Haha. Hari ini, kumpulkan semua orang di sini. Ada sesuatu yang perlu disebutkan. Luki desa kami. Saya memulai sebuah perusahaan. Ini juga desa kami. Perusahaan pertama yang dia dirikan. Layak untuk dirayakan. Baiklah. Mengesankan. HMPH. Bertindak sombong. Apa yang hebat tentang itu? Tepat. Tentu saja. Luki memulai sebuah perusahaan. Itu tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan semua orang. Jadi hari ini, bagaimana dengan kita? Kami mengadakan pertemuan khusus. Mari kita bicara tentang masalah ini. Jika Anda mengatakan demikian, beberapa orang bersedia berinvestasi di perusahaannya. Setelah rapat berakhir, daftar dengannya. Berinvestasi di perusahaan. Ini juga bermanfaat bagi semua orang. Kepala desa, apa itu investasi ekuitas? Apa gunanya bagi kita? Begini situasinya. Berinvestasi dalam saham. Ini pada dasarnya adalah investasi. Pada hari-hari awal pendirian perusahaan, semua orang menginvestasikan uang di perusahaan. Setelah perusahaan berdiri dan berjalan, Anda dapat menerima dividen. Jadi berapa banyak yang perlu kita investasikan? Mereka yang bersedia berinvestasi, unit berbasis keluarga, setiap rumah tangga, dan menyumbang 100 ribu yuan. Setelah perusahaan berjalan normal, setiap rumah tangga, setiap bulan, Anda semua dapat menerima dividen. 100 ribu yuan. Ini bukan jumlah yang kecil. Iya. Terakhir kali, kami pergi ke laut bersama Xiaoqi. Baru saja menerima 300 ribu. Mereka akan berpisah begitu cepat. Sepertiga dari itu.
Kemudian kami tidak pergi ke laut bersama mereka. Bagaimana jika Anda tidak memiliki 100.000 ini? Tidak ada 100.000 yang Anda dapat memilih sesuai dengan Anda sendiri. Kontribusi modal aktual dan kontribusi ekuitas. Tentu saja, dividen yang bisa Anda dapatkan itu juga tergantung pada jumlah uang yang diinvestasikan. Jadi bagaimana dengan dividen Anda? Itu harus menunggu sampai perusahaan menghasilkan keuntungan. Baru kemudian mereka memberikannya kepadaku. Iya. Mendesis. Perusahaan itu tidak pernah menguntungkan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang dia katakan masuk akal? Bagaimana jika perusahaan tidak menguntungkan? Saya percaya tidak akan ada situasi seperti ini terjadi. Selain itu, selain dividen, semua orang gaji berlayar dengan armada. Anda masih bisa mendapatkannya secara normal. Ini adalah bentuk perlindungan lain. Dan pikirkan tentang itu. Jika musim larangan memancing tiba, atau lebih tepatnya cuaca topan, tidak ada yang bisa pergi ke laut untuk bekerja, namun tetap menerima dividen. Itu juga benar. Cara lain untuk menghasilkan uang. Anda mengatakan itu terakhir kali. Saya akan membantu semua orang menghasilkan 1 juta. Sejauh ini masih belum disadari. Bagaimana orang bisa mempercayai Anda? Kali ini, saya memulai sebuah perusahaan. Itu semua harus direalisasikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Mari kita lihat rata-rata per kapita. Hasilkan 1 juta. Semuanya, pikirkan baik-baik. Perusahaan ini tidak pernah menguntungkan. 100.000 yuan ini. Itu akan sia-sia. Itu benar. Sekarang, 100.000 yuan di tangan. Itu masih cukup berharga. Bagaimana jika uang itu habis? Ah, itu masuk akal. Tepat. Ini. Saya setuju untuk mengambil bagian. Menghela nafas. Saya akan menginvestasikan 100.000 saham. Xiao Qi tahu begitu banyak koneksi. Khawatir itu mungkin tidak berjalan dengan baik. Bahkan jika Xiao Qi mengenal Presiden Zhang. Dan Anda tidak dapat menjamin penghasilan berkelanjutan. Investasi. Ada risiko. Berbisnis membawa risiko. Bagaimana Anda tahu tentang Xiao Qi kami? Saya hanya tahu Presiden Zhang. Kami mengenal banyak jenderal lain. Aku akan bertemu lagi nanti, lebih banyak mitra. Selain itu, saya bisa berjanji kepada semua orang di sini. Jika di akhir tahun, perusahaan belum menguntungkan, saya akan memasukkan uang semua orang ke dalam saham. Semua itu akan dikembalikan kepada semua orang. Ini sepertinya cukup bagus. Bahkan jika itu hilang, kepala sekolah juga akan dikembalikan kepada kami. Begitu banyak uang. Bunga deposito ban cukup tinggi. Apa gunanya Anda membayar kembali pokok? Aku berkata, kalian berdua, apa yang terjadi? Ah, apa yang dikatakan Xiao Qi? Apa yang kalian berdua perdebatkan? Jika Anda tidak ingin berinvestasi, maka jangan membeli. Jangan selalu menghalangi orang lain. Bibi Wang. Sekarang saatnya untuk diskusi. Setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Hak apa yang Anda miliki? Mengatakan bahwa kita menghalangi orang lain. Tepat. Tidak sama sekali. Semua orang ingin memilih seperti Anda. Saya berkomitmen untuk perusahaan saya sendiri. Sangat percaya diri. Berinvestasi saham juga bersifat sukarela. Mereka yang bersedia berinvestasi. Anda dapat datang kepada saya untuk mendaftar nanti. Saya mendaftar. Di hadapan saya. Dialah yang mengikuti Xiao Qi di atas kapal. Saya percaya padanya. Saya juga mendaftar. Saya percaya pada Xiao Qi. Semua orang. Diam saja. Tidak melihatnya. Apakah benar-benar ada begitu banyak yang mau berinvestasi? Baiklah, baiklah. Tenang. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Beberapa bersedia. Turun dan minta Xiao Qi untuk mendaftar. Baiklah, rapat ditunda. Hei, saya mendaftar. Semua orang datang satu persatu. Berbaris. Daftar satu persatu. Hai Tuan Zhang. Saya berencana untuk memulai perusahaan, mendirikan merek makanan lautnya sendiri. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa yang perlu Anda persiapkan? Juga, saya ingin mengundang Anda untuk berinvestasi di perusahaan. Haha. Memulai perusahaan itu bagus. Kemudian Anda, pertama, ajukan nama perusahaan. Kirimkan alamat perusahaan Anda. Pergi ke pusat layanan administrasi. Tangani saja. Berinvestasi saham tidak apa-apa. Saya akan berbagi. Saya mempercayai Nona Lu. Baiklah, terima kasih, Tuan Zhang. Terima kasih, Tuan Zhang, atas kepercayaan Anda. Itu bagus. Akhirnya, dirikan perusahaan tersendiri. Saya pasti akan memberitahu semua orang. Bisa menghasilkan 1 juta. Xiao Qi, selamat. Dan menghasilkan banyak uang. Hanya dengan begitu Anda bisa mulai mencari saudara perempuan Anda. Ayo pergi. Mari kita hitung sampai 3 yang terakhir. Pemotongan pita dimulai. Memotong. Baiklah. Hahaha. Itu bagus. Xiao Qi. Kami memiliki banyak makanan laut sekarang. Namun, ada klien utama yang terbatas. Jika Anda tidak mengembangkan basis pelanggan Anda, makanan laut harus diisi. Baiklah, saya mengerti. Anda melanjutkan dan mengurus bisnis Anda. Baiklah. Sekarang, bahkan teman Zhang. Saya juga telah membelinya. Kami harus bergegas dan mencari pelanggan baru. Hai, Nona Lu, Tuan Zhang. Teman-teman Anda di sana. Apakah ada makanan laut yang Anda butuhkan? Bagaimana? Saya belum memesan cukup barang. Kecuali Anda dan eksekutif lainnya. Barang yang dipesan. Saya masih juga. Masih banyak makanan laut yang tersisa. Baiklah, saya akan bertanya kepada istri saya lagi. Anda bisa datang ke tempat saya pada akhir pekan. Dia ada di sana pada saat itu. Baiklah. Terima kasih, Tuan Zhang. Baiklah. Tuan Zhang. Terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Dukungan Anda untuk pekerjaan saya. Namun, baru-baru ini, ada sedikit lebih banyak makanan laut. Beberapa makanan laut. Itu sudah dimulai menimbun gudang. Nona Lu, jangan khawatir.
Saya sudah memberikannya kepada teman baik saya Ana. Itu dilakukan melalui telepon. Dia berada di Cina Daratan, melakukan bisnis seafood. Kamu kebetulan bebas datang ke tempatku hari ini. Itu akan tiba. Kalian berdua bertemu dan berbicara. Terima kasih, Nyonya. Sama-sama, Nona Lu. Makanan laut Anda ini memiliki efek khusus. Saya masih mengandalkan mereka. Baru saat itulah tubuhku pulih. Sayang, lama tidak bertemu. Ana, karakter Anda masih begitu hidup. Datang, duduk. Sayang, hidup dan awet muda. Anda terlalu pendiam. Ini pasti Nona Lu. Akhirnya, kami bertemu. Saya Ana. Halo. Saya mendengarnya. Ana, kamu berada di pedalaman seseorang dalam bisnis makanan laut. Saya bisa menjadi pemasok Anda. Makanan laut saya, kualitas dapat dijamin. Makanan laut Nona Lu, saya bisa menjaminnya. Dan masih ada lagi, efek terapeutiknya pada tubuh saya. Dia telah makan makanan laut Nona Lu, baru kemudian dia pulih. Nona Lu memulai perusahaannya sendiri. Banyak teman saya. Dia selalu mendapatkan makanan laut darinya. Baiklah, maka saya tidak perlu khawatir tentang itu. Awalnya, kali ini kami datang ke pantai. Saya ingin melihat perusahaannya di sini. Sekarang, tidak perlu inspeksi. Ini Anda, Nona Lu. Disediakan oleh perusahaan Anda. Saya bertanggung jawab atas penjualan di Cina Daratan. Baiklah, saya baik-baik saja. Sekarang, sumber pelanggan baru telah ditemukan. Dan bukan hanya seluruh daratan, pelanggan utama dalam penjualan. Namun, pedalaman jauh dari laut dibutuhkan ribuan kilometer. Makanan laut yang kami tangkap adalah bagaimana cara menjaganya tetap segar dikirim ke daratan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menguasai, tuan rumah. Anda dapat membangunnya. Dikirim dengan teknologi pendingin yang lebih baik. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir terlalu baru. Itu benar. Saya dapat meminta bantuan Presiden Yao. Dia adalah seorang pembuat kapal. Bahkan mungkin ada kapal seperti itu. HMPH. Kura-kura kecil. Komandan kapal. Galangan kapal Anda tidak memilikinya. Dikirim dengan teknologi pendingin yang lebih baik. Saya merintis saluran penjualan makanan laut pedalaman. Namun, tidak ada kapal pengangkut berpendingin. Galangan kapal kami tidak memilikinya. Kapal seperti itu belum pernah dibangun sebelumnya. Tidak ada teknologi seperti itu. Oh. Baiklah. Baiklah, Presiden Yao. Kemudian saya akan berbicara dengan orang lain. Siapa lagi yang bisa saya tanyakan lagi? Lebih baik kembali ke Hehe, Presiden Zhang. Dia memiliki jaringan koneksi yang luas. Hai, Nona Lu, Tuan Zhang. Saya membutuhkannya sekarang. Dikirim dengan teknologi pendingin yang lebih baik. Pengiriman makanan laut ke pedalaman. Namun, Tuan Yao belum pernah membangun kapal seperti itu sebelumnya. Apakah ada orang di pihak Anda yang memahami teknologi? Lin selalu bekerja dengan kayu. Izinkan saya membantu Anda menghubungi. Kemudian, atur untuk bertemu di kantor kami. Terima kasih, Tuan Zhang. Nona Lu, Tuan Zhang, silakan duduk. Presiden Lin akan datang nanti. Baiklah. Terima kasih, Tuan Zhang. Hahaha, Tuan Lin. Ini Nona Lu. Tuan Lin. Saya telah lama mengagumi reputasi besar Anda. Hahaha. Duduk. Tuan Lin. Saya membutuhkan satu di pihak saya. Kapal dengan teknologi pendingin yang kuat. Tidak tahu. Pernahkah Anda melakukan ini dalam hal ini? Penelitian teknis. Perusahaan kami, ya itu memang melibatkannya. Teknologi pembekuan. Anda mengatakan begitu. Saya bisa melepaskannya. Kami teknisi mewujudkannya. Itu luar biasa. Saya tahu, penelitian membutuhkan banyak uang. Tapi selama Tuan Zhang terlibat, Anda bersedia bekerja sama dengan saya. Tidak peduli berapa banyak biayanya. Saya akan bertanggung jawab. Hahaha. Ini tentang uang. Jangan bicarakan itu untuk saat ini. Saya mendengar. Makanan laut Anda. Ini dapat membantu memulihkan tubuh. Tentu, Tuan Lin. Siapa yang perlu menyembuhkan penyakitnya? Putri saya. Baru-baru ini, saya menderita anoreksia. Semuanya dibuat di rumah. Dia tidak makan sama sekali. Makanan laut Anda. Bisakah Anda membantunya? Pulihkan tubuh. Jika Anda dapat menyembuhkan anoreksianya, maka saya akan bekerja dengan Anda. Tentu, Tuan Lin. Kemudian aku akan datang ke tempatmu pada akhir pekan. Baiklah, lalu ayo pergi. Itu sudah diselesaikan kemudian. Baiklah, ini adalah hal yang wajar. Hahaha. Itu seharusnya ada di sana. Itu adalah kamar putri Presiden Lin. Adikku juga suka kelinci. Saya sangat berharap begitu. Semakin cepat mereka menemukan saudara perempuan mereka. Halo, apakah itu Nona Lu? Iya, saya Lucky. Presiden Lin sudah memberikan instruksi. Anda telah tiba. Aku akan membawamu langsung ke dapur. Silakan ikuti saya. Nona Lu, silahkan. Yo. Idiot macam apa ini sekarang? Bahkan menjadi koki sudah cukup. Lelucon yang luar biasa. Dia bahkan tidak mempertimbangkan statusnya sendiri. Saya pikir saya bisa memasak beberapa hidangan. Kemudian Anda bisa datang dan mengklaim hadiah uang jika kita mengalahkannya. Bukankah itu tidak adil untuk menang? Hanya Anda. Ayo bersaing dengan kami juga. Apakah gigi Anda sudah tumbuh? HMPH harap bicara dengan hormat. Apakah Anda tahu siapa kami? Bisakah Anda ikut dengan kami memasak di dapur yang sama? Itu cukup bagi Anda untuk membual seumur hidup. Memasak adalah tentang teknik. Bukan Anda di sini memamerkan semua retorika. Anda satu-satunya yang masih bisa berbicara tentang teknik. Saya akan memberitahu Anda. Saya di sini untuk Presiden Foss, seseorang yang telah memasak. Saya berhasil melewatinya. Juara koki nasional. Bandingkan dengan saya dalam teknologi. Anda belum memenuhi syarat.
Saya adalah bekas sekolah New Oriental, koki eksekutif. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan sebelumnya? Lihat saja penampilannya yang masam. Sepertinya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa memasak. Saya juga tidak tahu mengapa Presiden Lin memanggil Anda juga. Mereka pikir mereka bisa memenangkan hadiah uang apapun. Sepertinya mereka datang untuk mendapatkan hadiah uang. Lupakan mereka. Sekelompok anak kecil yang lucu. Yang perlu saya lakukan adalah mengamankan kemitraan. Menghela nafas, gadis sialan itu, dia mengabaikan kami. HMPH, HMPH. Anda memiliki keterampilan berbicara di sini. Lebih baik pergi lebih awal, membuat piring. Kamu gadis kecil masih perlu mengatakannya. Kami juga memasak. Beritahu dia, beritahu, bukan orang. Bisa semua menjadi koki. Semuanya, lakukan yang terbaik. Silakan tunggu di restoran. Saya pikir saya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan tidak dianggap sebagai hidangan, dan dia bahkan berani membiarkan Nona Lin makan. Hanya nasi goreng yang buruk untuk dipikirkan. Dia benar-benar luar biasa. Jaga dirimu sendiri. Kami pasti akan memenangkan hadiah kali ini. Menghela nafas. Apa yang dia lakukan begitu sombong sekarang? Anda akan menerima bonus. Buat saja dia berlutut, bersujud kepada kami. Saya menyarankan Anda untuk berhenti lebih awal. Jangan buang waktu di sini. Hanya dengan piring Anda, nasi goreng pecah. Sama sekali tidak. Dia memenangkan hati Nona Lin. Dia adalah yang terakhir. Tentu saja, ini masih tentang makan. Kepiting raja saya. Kepiting raja saya. Itu produk impor terbaik. Keluarga Lin, bagaimanapun pemimpin di seluruh industri teknologi. Bagaimana mungkin ada orang yang tertarik dengan sepiring nasi goreng? Betapa konyolnya. Nona Lin suka makan ikan. Itu pasti ikan kukusku. Bahkan jika Anda menggunakan bahan-bahannya. Jadi bagaimana jika mahal? Tidak semua orang. Mereka semua menyukai makanan lezat dari seluruh negeri. Jangan berpikir begitu. Masuk ke dalam keluarga Lin untuk memasak. Mereka bisa bersaing dengan kita. Anda. Kami masih jauh di belakang. Anda tidak perlu memprovokasi saya di sini. Aku tidak sepertimu. Tentu saja, kami tidak seperti Anda. Kehormatan kami. Ini kamu, gadis malang. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda capai seumur hidup. Tepat. Hati-hati. Kami akan beritahu Anda. Di seluruh dunia kuliner, tak satu pun dari mereka bisa mengangkat kepala mereka. Kalian sangat konyol. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya seorang koki. Bukankah itu hanya di mana restoran kecil yang tidak dikenal? Saya bekerja sebagai juru masak selama beberapa hari. Dia benar-benar mengira dia adalah seorang koki. Hati-hati, kami akan membiarkan Anda memilikinya. Restoran kecil itu bangkrut. Anda akan menganggur selamanya. Jangan berbicara terlalu banyak. Akhirnya, mereka yang kehilangan pekerjaan. Seharusnya Anda. Nona sedang makan. Nona memakannya. Itu pasti aku. Steak. Nona, ya, makan kepiting raja yang saya buat. Wanita muda itu suka makan ikan. Itu pasti ikan kukusku. Wanita itu sedang makan nasi paella. Ah. Nona. Para koki telah menyelesaikan makanan. Masuk. Nona, Anda bisa memulai makan Anda sekarang. Mengerti? Nasi goreng ini. Kelihatannya sangat harum. Bagaimana? Ini memiliki rasa yang akrab. Lezat, lezat. Lezat. Saya harus tahu. Siapa yang melakukannya? Siapa yang baru saja membuat sepiring nasi goreng itu? Nasi goreng. Saya tidak membuat nasi goreng. Pasti karena nasi gorengnya terlalu rendah, dan berikan kepada Nona Lin untuk dimakan. Ini membuat marah Nona Lin. Dialah yang menggorengnya. Wanita muda itu kehilangan kesabaran. Jangan menyeret kami ke dalam hal ini. Nona. Itu dia melakukannya. Nona Lin, saya membuat nasi goreng seafood. Apakah Anda juga seorang koki? Bagaimana Anda membuatnya begitu lezat? Mulai sekarang, bisakah saya sering makan makanan yang Anda masak? Baiklah. Saya mendengar yuar kami. Siapa yang dibanggakan? Makanan yang Anda masak enak. Hahaha. Ayah. Itu adalah wanita muda ini. Dia baru saja membuat nasi goreng seafood. Rasanya enak. UR kami. Akhirnya, saya punya sendiri hal-hal yang saya suka makan. Menghela nafas. Nona Lu, silakan duduk. Nona Lu. Tanpa diduga, Anda benar-benar menyembuhkannya. Putri saya menderita anoreksia. Bisakah saya mentraktir Anda? Bantu UR lagi. Memasak selama sebulan. Tentu saja. Setiap permintaan yang Anda buat, saya bisa memuaskan mereka semua. Tentu saja, Presiden Lin, saya tidak memiliki tuntutan khusus. Itu hanya berharap untuk mendapatkannya. Teknologi pembekuan perusahaan Anda. Ketika saatnya tiba, bangun saja kapal khusus.
Ya, Anda bisa. Saya berjanji kepada Anda. Besok, saya akan memiliki teknisi kami. Memulai penelitian dan pengembangan. Terima kasih, Presiden Lin. Menghela nafas. Ini kami. Saya harus berterima kasih. Terima kasih kepada Anda. UR kami. Hanya dengan begitu saya bisa mulai menikmati makan lagi. Hahaha, iya. Terima kasih, Nona Lu. Anda terlalu baik. Saya tidak menyangka kami akan kalah dari seorang gadis kecil yang hanya tahu cara membuat nasi goreng. Mereka ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Pertama, Anda harus belajar menghormati orang lain. Nona Lu, Anda mengatakan itu. Apa artinya itu? Beberapa di antaranya. Dia pikir dia adalah kepala koki. Saya pikir saya pasti akan memenangkan hadiah. Saya lupa memberitahu Anda. Saya tidak sama sekali datang untuk bonus. Jadi saya berkata, aku tidak sepertimu. Kalian. Dan Anda masih memiliki keberanian untuk berdiri di sini dengan karakter Anda. Tidak perlu kembali lagi. Keluarga Lin kami. Kami tidak akan pernah mempekerjakan Anda lagi. Juga, saya juga akan memberitahu teman-teman saya. Dengan perilaku Anda. Tidak ada gunanya membuat makanan untuk orang tersesat. Hai, Tuan Lin, Nona Lu. Teknologi pembekuan yang disebutkan sebelumnya, kami telah berhasil mengembangkannya. Hal-hal khusus. Saya akan memiliki staf teknis inti. Saya akan datang ke perusahaan Anda untuk berkoordinasi dengan Anda. Itu akan segera tiba. Itu bagus, terima kasih, Presiden Lin. Masuk. Nona Lin. Mengapa Anda begitu terkejut? Baru saja, Presiden Lin menelepon untuk mengatakan seorang teknisi datang kepada saya untuk berkoordinasi dengan saya. Aku tidak menyangka itu dirimu. Saya belum secara resmi memperkenalkan diri kepada Anda. Saya lulus dari MIT. Menghususkan diri dalam menguasai berbagai teknologi pembekuan. Senang bekerja dengan Anda. Teknologi pendingin untuk kapal berpendingin. Ini dibagi menjadi 6 bagian utama. Mari ikuti gambar ini. Kami mengambil cetak biru ini. Mulai penyiapan. Ini menyelesaikan pembekuan. Nona Lin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Izinkan saya membantu Anda. Ini tentang membantu diri kita sendiri. Menyelesaikan teknik ini. Kami akan berada di masa depan. Anda juga dapat mengikuti lebih banyak perahu. Berkolaborasi. Saya akan menghubungi galangan kapal sebentar lagi. Sinkronkan teknologi Anda dengan mereka. Dengan teknologi ini, perahu makanan laut saya, ini mengarah pada keandalan mutlak. Sistem pendukung kehidupan yang komprehensif. Terima kasih banyak. Kemudian, semoga Anda sukses. Semoga yang terbaik juga. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Hai. Nona An. Nona Lu. Mereka datang kepada saya untuk memesan baru-baru ini. Jumlah pelanggan terus bertambah. Pelanggan sebelumnya. Makanan laut disajikan untuk Anda. Pujian juga luar biasa. Waktu yang tepat, tahun baru akan segera datang. Saya ingin memesan langsung. Persediaan untuk 6 bulan ke depan. Di mana depositnya? Ini akan segera ditransfer ke akun perusahaan Anda. Itu bagus. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Sangat senang. Mampu terus bekerja dengan suster Ana. Sama-sama, sayang. Yang utama adalah barang Anda bagus. Kami adalah mitra jangka panjang. Xiaoqi. Ini adalah departemen keuangan tahun ini. Laporan akhir tahun dirilis. Anda perlu mengonfirmasi sebelum menandatangani. Biaya. Itu bagus. Dividen untuk semua orang. Pada akhir tahun, Anda bisa mendapatkan 1 juta yuan. 1R. Saya berhasil. Xiaki, selamat. Saya akan memberitahu kepala desa sebentar lagi. Kakak. Saya sudah menabung sejumlah uang. Kamu harus menungguku. Temukan Anda. Tahun baru sudah dekat. Selama setahun terakhir. Saya sangat senang. Desa kami memiliki satu. Lucky, seorang pengusaha muda dan luar biasa. Terima kasih telah memimpin semua orang. Bawa penghasilan tahunan kami. Dia menghasilkan 1 juta. Itu membuat dompet desa kami penuh. Hidup sedang booming. Mari kita semua terus bekerja keras. Tahun depan, akan diperbarui. Baiklah. 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 Terima kasih kepada semua warga desa yang selalu mendukung saya. Saya senang telah mewujudkannya. Janji yang saya buat kepada semua orang sebelumnya. Tahun berikutnya, saya juga akan memimpin semua orang. Hasilkan lebih banyak. Berkat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bisakah saya bergabung dengan perusahaan tahun depan? Tentu saja Anda bisa. Asal makanan laut. Kami dengan hangat menyambut semua orang untuk bergabung dengan kami. Saya juga akan pergi. Saya juga akan pergi. Saya juga akan pergi. Saya juga akan pergi.
Tuan Zhang, Nyonya, selamat tahun baru. Saya membawakan Anda beberapa makanan laut. Nona Lu sangat bijaksana. Taruh ini di dapur. Jangan banyak. Itu adalah Nyonya. Nona Lu, silakan duduk. Tuan Zhang, kali ini saya datang untuk berkunjung. Ada sesuatu yang saya inginkan bantuan Anda. Tepat. Saya memiliki seorang adik perempuan sejak saya masih kecil, tapi dia ada di sana. Dia tersesat pada usia 5 tahun. Itu masih belum ditemukan. Tuan Zhang, Anda memiliki jaringan yang luas. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Bantu saya mengetahuinya. Yang ini. Ini adalah foto-foto dari masa kecil kita. Dimengerti, Nona Lu? Tidak masalah. Sayang, saya di sini untuk memberikan penghormatan tahun baru. Ana, kamu di sini. Ayo, duduklah. Sungguh kebetulan, Nona Lu. Anda juga di sini. Aku di sini, aku ingin melihatmu untuk sesuatu. Saya belum punya waktu. Berterima kasih kepada Suster Ana secara langsung. Berkat penjualan Anda di Cina Daratan, mari tingkatkan kinerja kita. Mereka semua masing-masing mendapat 1 juta. Oh sayang, bukan apa-apa. Saya di sini kali ini. Saya ingin bertanya kepada Anda. Di sini, selain terkenal dengan makanan lautnya, apalagi, apakah layak untuk dikunjungi? Teman dan klien saya. Semua merindukan tepi laut. Apalagi setelah makan keturunan makanan laut Anda. Saya bahkan ingin mencobanya. Kegembiraan bermain di laut sendiri. Jadi, saya kembali ke Anda. Tunggu sampai setelah tahun baru. Saya akan mengundang Anda untuk datang. Ini adalah hal yang wajar. Tuan Zhang. Nyonya, waktu makan. Baiklah. Hari ini adalah makan malam yang sempurna. Ayo pergi. Cuacanya bagus akhir-akhir ini. Ada banyak wisatawan daratan. Mereka ingin mengunjungi tempat kami untuk perjalanan. Saya ingin mengundang Anda untuk datang. Mari kita alami di sana. Beri saya beberapa saran. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja Anda bisa. Saya bebas akhir pekan ini. Di pihak Anda. Cuaca di tepi laut. Ini benar-benar indah. Saya sangat menyukainya. Tepat. Tepat cara kami datang. Agak sulit untuk berjalan. Saya mengerti. Ayo pergi. Ayo makan sesuatu. Perlambat. Semua ini digunakan di desa kami. Makanan laut kami sendiri. Luangkan waktu Anda. Cobalah. Kami membuat makanan laut. Dijamin lezat. Terlihat cukup bagus. Apakah Anda sangat menyukai nasi goreng seafood? Meskipun ini tidak sebagus apa yang Anda buat untuk saya, tapi itu juga tidak buruk. Tapi hari ini, di hariku saya benar-benar menemukan beberapa masalah di desa Anda. Di dekat laut, pemandangannya sangat indah. Namun, arsitektur sedikit tertinggal. Akomodasi bisa sedikit menantang. Jalan ini berjalan juga tidak mudah. Fasilitas rekreasi dan tidak banyak. Namun, makanan lautnya sangat lezat. Satu-satunya masalah adalah terlalu sedikit tempat makan. Saat ini. Ini hanya yang kita saat ini. Anda membuat poin yang bagus. Saya telah menuliskan semuanya. Cepat makan. Kepala desa. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Xiaoqi, apa yang terburu-buru? Datang, duduk, duduk. Kepala desa, saya punya ide. Ini dapat membantu semua orang menghasilkan uang. Tepat. Mari kita renovasi desa kita. Bawa desa kami berkembang menjadi tujuan wisata. Rumah di desa kami sudah ada selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda mengubahnya sekarang? Beli makanan laut kami. Banyak klien daratan. Tak satupun dari mereka pernah ke tepi laut. Mereka memakan makanan laut kami. Saya benar-benar ingin datang dan berkunjung. Namun, desa kami relatif terbelakang. Rumah itu terlalu tua. Kecuali tepi laut. Dan tidak ada yang lain. Ini memungkinkan pengunjung untuk bersenang-senang, mendesis. Tapi rumah di desa kami itu semua beberapa dekade, bahkan berusia lebih dari 100 tahun. Sepenuhnya tidak ada tempat untuk dikunjungi. Jadi, saat itulah transformasi diperlukan. Kita bisa mengambil desa tempat menjadi satu tujuan wisata. Dalam hal ini memungkinkan pengunjung untuk mengunjungi. Jika mereka bermain, tentu saja, itu akan dikonsumsi. Jika mereka berada di sisi ini, jika Anda puas dengan pengalamannya, ini akan membantu kami mempromosikannya. Biarkan lebih banyak orang datang dan bermain. Dengan begitu, akan ada lebih banyak orang. Datanglah ke desa kami untuk wisata dan pengeluaran. Dengan cara ini, Anda bisa menghasilkan uang. Itu juga dapat mempromosikan desa lain kami. Menang-menang, mendesis. Kedengarannya cukup bagus. Tapi secara khusus, apa yang harus dilakukan? Kepala desa. Ini adalah perusahaan kami. Rencana wisata budaya untuk kota. Pertama-tama, kita perlu memperbaiki jalan di desa kita terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, ingin menjadi kaya. Dan pertama-tama memperbaiki jalan desa kami. Aspal jalan aspal. Lalu ada peningkatan rumah. Sekarang, penduduk desa kami hidup cukup nyaman. Buat rumah Anda sendiri sedikit lebih baik. Mereka tinggal di sana. Ini juga nyaman. Dan, kamar ekstra kosong. Itu juga dapat disewakan kepada pengunjung kami. Situasi yang saling menguntungkan. Kedua, desa kami perlu menambah lebih banyak lagi fasilitas hiburan. Misalnya, kapal pesiar, memancing di laut, menangkap udang, dan sebagainya. Yang paling penting, desa kami ingin membangun koridor budaya. Di dalam, Anda dapat menampilkannya. Beberapa desa kami. Aturan desa dan aturan setempat. Dan suasana desa yang luar biasa. Mendesis. Menghela nafas. Saya pikir apa yang Anda katakan layak. Saya setuju. Baiklah, lihat lagi. Produk. Hari ini kita mengadakan pertemuan ini. Saya ingin mendiskusikan ini dengan semua orang. Adapun langkah kami selanjutnya.
Ini Desa Siksi. Opini mengenai renovasi desa berbudaya dan pariwisata. Bagaimana dengan bagian selanjutnya? Oleh Lucky. Izinkan saya menjelaskannya secara rinci. Baiklah. Sesama penduduk desa, makanan laut kami. Ini sangat populer di kalangan pelanggan daratan. Karena mereka belum pernah melihat laut. Saya juga ingin mengalaminya. Kehidupan tepi laut kami. Jadi, perusahaan kami berencana untuk bawa desa kami, Tempa menjadi satu desa nelayan baru yang integrasikan budaya dan pariwisata. Mari kita. Anda dapat terus menghasilkan uang. Apa artinya terus menghasilkan uang? Wisatawan datang ke desa kami untuk berbelanja. Bukankah hanya kita yang menghasilkan uang? Mereka bermain bagus. Kembali dan beritahu lebih banyak orang. Akan ada lebih banyak wisatawan. Datang langsung ke desa kami untuk jalan-jalan. Desa kami akan selalu ada konsumsi. Lihat, ya kan semua orang jadi memiliki uang untuk terus menghasilkan. Baik. Jadi bagaimana Anda mengubahnya? Perusahaan kami akan menyediakan uang, membantu memperbaiki jalan desa. Semua orang hanya perlu letakkan rumah lama Anda di tempat Anda sendiri, dicap ulang. Renovasi saja. Untuk menarik wisatawan, memiliki tempat tinggal. Jadi, saya merekomendasikannya kepada semua orang saat membangun rumah. Anda dapat membangun beberapa ruangan lagi. Dengan begitu, ketika saatnya tiba, kamar yang dikosongkan, disewakan untuk wisatawan. Ini adalah sumber pendapatan lain. Namun, bagaimana kita tahu kapan wisatawan akan tinggal di sini? Mereka membangun begitu banyak rumah tetapi tidak tinggal di sana. Ini tidak sia-sia. Uang untuk membangun rumah? Masalah bagi wisatawan. Jangan khawatir. Pelanggan kami di Cina Daratan hanya ada 1 atau 200 orang. Selama semua orang diterima dengan baik, jumlah pengunjung bisa menjadi 1.000 orang, bahkan 10.000 orang. Tapi rumah tua ini, kami telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Ada perasaan satu sama lain. Oh sayang, itu benar. Tepat. Rumah ini diubah begitu saja. Tidak semudah itu. Sebenarnya, renovasi rumah juga bukan hanya bagi wisatawan untuk menginap. Ini juga untuk membantu diri kita sendiri. Hidup nyaman dan nyaman. Kami bangun setiap hari, menghadap lantai yang bersih, dapur yang cerah. Itu membuat saya merasa nyaman melihatnya. Motivasi untuk menghasilkan uang juga lebih kuat. Saya pikir Siaki membuat poin yang bagus. Keluarga litua kami menyetujui renovasi. Menghela nafas. Keluarga Wang lama saya juga menyetujui renovasi. Untuk mewujudkan ini, desa kami memiliki adat istiadat yang baik. Saya siap. Di pintu masuk desa kami, membangun koridor budaya. Itu akan membawa kita. Perbuatan luar biasa setiap keluarga. Semua diposting di dalam Sumur dan Ki. Ciptakan sesuatu yang unik bagi kami. Dari desa Siasi, budaya pedesaan. Itu tidak buruk. Ini sangat berarti. Saya pikir itu bagus. Desa kami. Apakah desa kami memiliki budaya pedesaan? Kenapa tidak ada? Uang ini diperoleh oleh Xiao Qi sendiri. Dan dia tidak lupa memimpin kita semua menuju kemakmuran. Sekarang, hidup kita semua lebih baik. Kita tidak perlu menggunakannya lagi. Menjalani kehidupan seperti itu. Setelah makan terakhir, hari tanpa makan kedua. Ini adalah gaya pedesaan kami. Tepat, tepat. Saya setuju. Saya setuju. Setuju. Iya, saya pikir itu bagus juga. Setelah desa direnovasi, kakak, kembalilah dan lingkungan yang lebih baik bagi mereka. Maju. Xiao Qi, ini adalah produk baru dari departemen proyek ini. Desa lain proposal perencanaan proyek. Baiklah, saya akan melihatnya nanti. Beritahu kepala departemen. 10 menit kemudian, rapat di ruang konferensi. Baiklah. Proyek di desa Siasi. Mari kita lihat bersama. Semuanya, bagikan pikirannya sendiri. Saran saya adalah, semua jalan di desa. Semua jalan diaspal dengan aspal. Departemen pemasaran, hubungi perusahaan yang menjual aspal. Terapkan sesegera mungkin. Baiklah, Presiden Lu. Saya sarankan pergi ke desa. Ada juga kebutuhan akan plaza rekreasi. Pengunjung kami, banyak yang merupakan perjalanan keluarga. Beberapa anak mungkin dibawa masuk. Kemudian di alun-alun rekreasi, kita perlu membangun beberapa di antaranya. Fasilitas bermain anak-anak. Tapi hati-hati. Ada di antara fasilitas hiburan yang aman. Keamanan itu penting. Saya sarankan Anda dapat menambahkan wahana hiburan, memadukan fitur unik desa. Karena produk utama kami di sini adalah makanan laut. Jadi Anda dapat membangunnya bertema seputar hewan laut, taman bermain anak-anak. Saran ini bagus. Ya, Anda bisa. Departemen Perencanaan, perhatikan, kembali dan selesaikan paket diterima. Kali ini, proyek kami, terutama untuk renovasi rumah penduduk desa. Saya menyarankan, setiap rumah di pinggir jalan, semua dibangun sebagai rumah kecil bergaya barat 2 lantai. Rumah, oleskan cat biru. Dan di samping, Anda dapat menggambar semua jenis makanan laut. Hal ini memungkinkan pengunjung untuk pria itu memperhatikan, meningkatkan minat dalam tamasya. Baiklah. Selain itu, mengajukan renovasi rumah. Bagaimana proses persetujuan? Aplikasi renovasi rumah. Pemerintah kabupaten telah menyetujuinya. Selanjutnya, artinya, pergi ke Biro Sumber Daya Alam, pergi mendaftar. Pedesaan, izin perencanaan dan konstruksi, dan izin penggunaan lahan adalah semua yang Anda butuhkan. Prosedur penggunaan lahan telah dilaporkan. Ini lisensi. Anda perlu mendaftar secara langsung. Baiklah, tidak masalah. Sekarang sudah hari Jumat. Saya pergi ke sana pada Senin pagi. Ngomong-ngomong, kirim formulir aplikasi izin. Bawa ke kantor saya. Baiklah, Presiden Lu. Xiao Qi. Formulir aplikasi perlu dicap. Saya mendengar dari rekan-rekan di administrasi. Ini adalah tempat di mana lisensi dikeluarkan. Ada seorang pemimpin yang merasa sulit untuk berbicara. Sertifikat ini. Saya khawatir sulit untuk mengkritik. Tidak apa-apa. Selama kami memiliki solusi kami, dilakukan dengan cukup baik. Saya percaya. Para pemimpin akan puas. Menghela nafas. Mari kita berharap semuanya berjalan lancar. Saya harap hari ini bisa terjadi. Berhasil mendapatkan izin. Cucu perempuan saya jatuh ke sungai. Tolong, selamatkan dia. Menyingkir. Cucu perempuan saya jatuh ke sungai. Silahkan.
Bibi, ada apa? Tolong, selamatkan cucu perempuan saya. Dia jatuh ke sungai. Tolong, selamatkan dia. Bibi, Bibi, silahkan. Jangan marah dulu. Luangkan waktu Anda berbicara. Ada apa dengan cucu perempuanmu? Saya baru saja melakukannya. Belilah untuk cucu perempuan saya. Marshmallow. Aku menyuruhnya untuk menungguku di mana dia berada. Tetapi ketika saya kembali, dia tidak dapat ditemukan. Ini adalah sepatunya. Dia pasti jatuh ke sungai. Tolong, selamatkan dia. Bibi. Aku tahu apa yang kamu katakan. Apakah itu jembatan itu? Baiklah. Anda tinggal di sini dan tidak bergerak untuk saat ini. Saya akan pergi memeriksanya dan saya akan kembali. Tolong jangan bergerak. Jangan bergerak. Ikan kecil. Tuan, tolong berikan perintah Anda. Tolong bantu saya menemukan seorang gadis kecil. Dia, belum lama ini, saya sedang bermain di tepi sungai. Neneknya berkata, dia jatuh ke sungai. Saya perlu mencari tahu di mana dia pertama kali. Baru saja, ada seorang gadis kecil di tepi sungai. Itu menuju ke timur. Dia tidak jatuh ke air. Saya baru saja melihatnya di timur. Baiklah, itu membuat pikiran saya tenang. Terima kasih, ikan mas kecil. Sama-sama, tuan rumah. Adik perempuan. Mengapa Anda di sini sendirian? Engkau adalah orang yang menyelamatkanku sebelumnya. Kakak perempuan itu. Adik perempuan. Nenekmu mencarimu seperti orang gila. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya di sini menonton kura-kura kecil ini. Baiklah, kembalilah denganku. Kenakan sepatu Anda terlebih dahulu. Ayo pergi. Nenek. Akhirnya, aku menemukanmu. Tidak apa-apa, Bibi, adik perempuan. Hanya menonton kura-kura di sana. Terima kasih. Anda benar-benar orang yang baik dan baik. Sama-sama, Bibi. Adik perempuan. Mulai sekarang, kamu tidak bisa berlarian lagi. Kakak, saya akan mengingatnya. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Menghela nafas, selamat tinggal. Direktur Zeng, perhatikan lebih dekat proposal ini. Saya yakin Anda akan puas. Maaf. Anda dapat mencarinya dalam beberapa hari. Saya tidak punya waktu sekarang. Mari kita lihat proposal Anda. Cucu perempuan saya tidak dapat ditemukan. Saya harus pergi mencari mereka dengan cepat. Cucu perempuan saya. Tidak. Direktur Zeng. Direktur Zeng, jangan terburu-buru. Datang. Hehe. Oh wow. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Untungnya, orang-orang baik membantu. Baru kemudian dia menemukannya dan itu baik-baik saja. Oh wow, itu membuatku takut setengah mati. Oh sayang. Menghela nafas, gadis kecil. Apa yang Anda lakukan di sini? Bibi. Adik perempuan. Saya menyetujui rencana proyek. Anda saling mengenal. Dialah yang membantu. Cucu perempuan yang baru saja saya temukan. Dan terakhir kali, cucu perempuan saya jatuh ke laut. Dialah yang menyelamatkannya. Terima kasih banyak. Gadis kecil. Sama-sama, Bibi. Kakek. Itu saudara perempuan yang sama dari sebelumnya. Bantu saya menemukan nenek. Oh sayang, terima kasih, gadis kecil. Izinkan saya menunjukkan rencananya segera. Baiklah. Direktur Zeng, desa Siasi kami. Ini dimaksudkan untuk diubah menjadi yang pertama. Desa nelayan baru yang mengintegrasikan budaya dan pariwisata. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya telah meninjau rencana ini. Tidak hanya dapat mempromosikan desa Anda, kami juga dapat mempromosikan kabupaten kami. Saya pikir itu cukup bagus. Seperti ini. Saya akan memberi Anda izin. Terima kasih banyak, Direktur Zeng. Datang. Saya telah menyetujui sertifikat Anda. Saya harap desa Anda ada di sini. Memberi contoh dengan memberi contoh. Oke, Direktur Zeng. Ini adalah foto di atas. Ini saya, Chao Zong. Apakah saya salah? Nona Lu, tapi itu mengesankan. Ayo pergi. Izinkan saya menunjukkan cara mencobanya. Makanan laut yang baru ditangkap. Makanan lezat dibuat menjadi dalamnya. Ini semua adalah spesialisasi kami. Ini adalah pangsit makarel. Mereka juga buat tantangan sesuai pesanan. Kami menyambut semua pemilik bisnis untuk mencobanya. Saya benar-benar harus mencobanya dengan baik. Saya belum pernah memakannya sebelumnya. Makanan laut segar di tepi laut. Bukankah itu benar? Izinkan saya kembali dalam beberapa hari lagi. Dari sini, berikan yang ini. Bawa kembali beberapa makanan khas lokal. Nona Lu, yakinlah, desa Anda sangat indah. Saya pasti akan memberikannya ketika saya kembali. Seorang teman di sekitar saya dapat memperkenalkannya. Karena mereka, saya belum pernah ke tepi laut sebelumnya. Kalau begitu terima kasih, Presiden Lu sebelumnya. Saya yakin saya akan membawanya lagi. Anak saya datang sekali. Xiaoqi, ini adalah beberapa bibi spanduk yang dikirim. Mereka berkata, proyek wisata budaya Anda benar-benar luar biasa. Memasak di rumah setiap hari bisa menghasilkan uang. Dan wisatawan sering datang untuk berkunjung. Selama semua orang puas. Hai, Tuan Zhang. Saya tidak tahu apa yang saya katakan terakhir kali. Bantuan, tanyakan tentang situasi saudara perempuan saya. Apakah ada kemajuan? Saya mengetahuinya. Dia memiliki keluarga kaya. Dia adopsi. Sekitar seusia dengan saudara perempuan Anda. Bagaimana dengan detailnya? Saya harus bertanya. Baiklah. Terima kasih, Tuan Zhang. Baiklah.
Kakak, saya ingin tahu bagaimana kabar Anda sekarang. Aku pasti akan menemukanmu. Xiaoqi, temukan saya. Buatlah beberapa salinan undangan ini. Dikirim ke teman mitra kami. Baiklah. One R. Saya pikir kali ini pengalaman kunjungan mereka. Saya akan menggunakan Anda untuk menjelaskan sebagai gantinya. Saya yakin itu bisa. Baiklah, izinkan saya mencobanya. Hari ini, izinkan saya memimpin semua orang pergi mengunjungi desa Siasi. Adapun desa Siasi kami. Anda dapat mengikuti saya hari ini untuk Ayo berlayar bersama, C. Datanglah ke sana untuk merasakan angin laut. Dan apalagi, Anda bisa memilih satu area penangkapan ikan laut di area penangkapan ikan. Selain itu, ini adalah perkembangan baru yang kami buat tahun ini. Proyek pariwisata. Pemandangan di sini menakjubkan. Itu benar-benar mengesankan. Di hadapan saya ketika aku membelikanmu mutiara. Ini masih dataran lumpur. Sekarang telah direnovasi. Kelihatannya bagus. Oh sayang, angin laut ini bertiup. Rasanya sangat enak. Hehe, ayah. Saya mendengarkan mereka berbicara tentang memancing di laut. Sepertinya cukup menarik. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengajakmu untuk mencoba. Baiklah. Nona Lin. Mengapa ungkapan itu? Apakah sesuatu terjadi? Baru saja, saya sedang berkemas. Saya menemukan liontin giok saya hilang. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Maka jangan terburu-buru dulu. Saya akan segera menghubungi Xiaoqi. Bantu saya menemukannya juga. Seperti apa liontin giok Anda? Bentuknya seperti formasi bagua. Tapi hanya setengahnya. Karena saya bisa ingat, simpan saja bersama Anda. Tapi itu menghilang begitu saja. Baiklah, saya mengerti. Saya akan segera mencarinya. Kemudian saya akan mengirimkan foto liontin giok. Aku akan menyerahkannya padamu. Baiklah. Xiaoqi, apakah Anda di rumah? Mengapa semua terburu-buru ini? Apa yang terjadi? Xiaoqi. Itu adalah Nona Lin. Liontin giok Nona Lin hilang. Liontin giok ini sangat penting baginya. Jadi aku bergegas menemukanmu. Liontin giok. Liontin giok jenis apa? Di mana Anda semua hari ini? Hari ini. Hari ini kami pergi berlayar di laut. Nona Lin juga pergi memancing di laut. Dan kami juga pergi ke koridor budaya. Saya khawatir, itu jatuh ke laut. Ini tidak sama dengan milikku. SIS, apa katamu? Ah, bukan apa-apa, tidak ada apa-apa. Saya akan kembali dan mengambil ponsel saya. Kirimkan saya fotonya. Mari kita bisa lihat sekeliling. Baiklah, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Penyu, penyu, aku membutuhkanmu. Bantu saya menemukan liontin giok. Itu adalah setengah lingkaran di wilayah laut sebelah timur dermaga. Tuan rumah yang baik. Tunggu kami di dermaga. Menguasai, menemukannya, di dermaga. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Liontin giok ini. Liontin giok ini milik adikku. Nona Lin. Itu adik perempuan. Kakak. Aku akhirnya menemukanmu. Kakak. Aku akhirnya menemukanmu. Jangan khawatir, Nona Lin. Kemarin, Siaki dan saya mencari sepanjang hari. Siaki mengatakan dia menemukannya. Mari kita tunggu dia di sini. Dia pasti telah ditemukan. Baiklah. Nona Lu. Liontin giok ini. Anda juga memiliki. Kakak. Aku akhirnya menemukanmu. Anda adalah. Kakak. Itu bagus. Kami akhirnya bersatu kembali.